15 tahun yang lalu, Dumyeon mulai bermunculan di seluruh penjuru planet ini. Bersamaan dengan itu, lahirlah para Awakening, orang-orang yang dalam semalam mendapatkan kemampuan luar biasa. Yuya Shirasaki adalah bagian dari kelompok ini, namun tidak seperti yang lainnya, ia terbangun tanpa bakat apapun. Ibarat menjadi satu-satunya orang di kelompok yang bahkan tidak tahu cara memakai microwave. Setelah sebuah pertempuran di mana ia menjadi satu-satunya yang tersisa, pemuda itu, secara misterius terlempar 10 tahun ke masa lalu. Jika saja ia cerdas, ia pasti sudah kembali hanya untuk membeli saham Netflix dan Apple. Dengan kemampuan spesial yang memberinya informasi tentang seluruh Dumyeon dan musuh, bagaikan Google Maps versi Dark Souls, ia bertekad untuk menyembuhkan adiknya dan mencegah bencana besar terulang kembali. Ia harus mendobrak batas kemampuannya dan menjadi Awakening terkuat yang pernah ada. Masalahnya, ada banyak makhluk yang siap menghalangi ambisinya. Kisah ini dimulai di Tokyo pada tahun 2034. Di tengah kekacauan, kita melihat seorang pemuda terluka meratapi hidupnya yang akan segera berakhir, seolah ia tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga kehilangan sinyal wifi. Menginjak salah satu mayat di tanah, seekor naga besar bermata merah menatapnya tajam. Sang protagonis merenung tentang betapa gagalnya ia mencapai semua keinginannya, persis seperti versi abad pertengahan dari seseorang yang memikirkan tagihan di jam 3 pagi. Kita mengetahui bahwa 15 tahun lalu, Dumyeon muncul di dunia bersama para Awakening, orang-orang yang mendapatkan kekuatan luar biasa dan mulai menyerang Dumyeon tersebut. 10 tahun lalu, pemuda kita bergabung dengan kelompok pahlawan ini. Namun karena tidak memiliki bakat, ia menghabiskan hari-harinya dicap sebagai orang tidak berguna oleh semua orang di sekitarnya, sejenis julukan yang bahkan tak perlu disematkan di lencana. Namun, demi uang untuk membayar tagihan medis adiknya, ia memutuskan untuk tetap bertahan dan meningkatkan pengetahuannya tentang Dumyeon agar bisa sedikit lebih efisien. Masalahnya, meski begitu, ia tetap tak mampu berdiri sejajar dengan mereka yang memiliki kekuatan. Dan kini, ia akan meninggalkan dunia ini menuju dunia yang lebih baik. Tersembunyi di tempat lain, seorang gadis kecil mengikuti berita tentang bencana besar yang memusnahkan 70% umat manusia, karena tampaknya berita tersebut tak punya hal yang lebih ringan untuk ditayangkan. Mengamati mayat-mayat yang berserakan di mana-mana, sang protagonis menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Namun, saat berpikir untuk menyerah, ia teringat permintaan adiknya agar ia melindungi semua orang, meskipun adiknya sendiri sudah tiada. Sebelum jantungnya berhenti berdetak dan ia meledak dalam tangisan di depan naga, sungguh memalukan. Di tengah pertempuran, pemuda kita menggenggam erat senjatanya dan berjanji setidaknya akan melayangkan satu serangan terakhir. Bertekad untuk menghentikannya, naga besar itu membuka mulutnya dan menyemburkan api dalam jumlah yang tidak masuk akal ke arah sang pemuda. Sebelum tubuhnya hangus, ia mencoba melemparkan belatinya. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya jatuh ke tempat yang benar-benar putih dan bertanya-tanya apakah ia sudah mati atau seseorang lupa membayar tagihan listrik. Sebuah pesan muncul, mengonfirmasi dugaannya, dan memberi peringatan bahwa regresion, kemunduran waktu, sedang dimulai. Sang protagonis tidak mengerti apa artinya itu, tetapi jujur saja, tidak ada yang pernah mengerti saat muncul pop-up misterius di tengah kehidupan. Tanpa ada hal yang bisa dilakukan, ia terus jatuh hingga menghilang. Tiba-tiba, ia membuka mata saat dipanggil seseorang. Kita mengetahui bahwa pemuda itu berada di tahun 2024 di Dumyeon kelas E. Di depannya, seorang gadis bertanya apa yang terjadi hingga ia kehilangan fokus secara tiba-tiba. Menyatakan bahwa mereka berasal dari guild yang sama, ia memperkenalkan diri sebagai Arisa Miyanaga dan juga tidak memiliki kemampuan. Cara yang luar biasa untuk memulai sebuah pertemanan. Sambil berpikir, Shirasaki merasa nama itu terdengar familiar. Melihat tubuhnya, ia menyadari luka-lukanya telah sembuh, meski ia tidak punya atribut yang mampu melakukan itu. Dan yang lebih buruk lagi, levelnya saat ini adalah 9. Terlebih lagi, semua statusnya sama persis seperti saat ia pertama kali menjadi Awakening. Dengan putus asa, sang protagonis bertanya tahun berapa sekarang, dan gadis itu merespons dengan pertanyaan balik. Mengapa ia bertingkah seperti itu? Dengan cepat, ia menyadari ia telah kembali ke 10 tahun lalu dan bertanya-tanya kenapa hal gila ini terjadi. Dan apa maksud suara yang mengatakan kandidat terakhir yang memenuhi syarat telah mati? Di antara semua perubahan, pemuda kita menyadari bahwa daftar keterampilannya tampak tidak berfungsi dengan benar. Terlarut dalam pikirannya, ia bahkan tidak menyadari ada makhluk mendekat sampai Arisa berteriak menyuruhnya berbalik. Mencengkeram belatinya, Yuya menyadari ia sedang berhadapan dengan sekumpulan serigala kelas E yang kecil. Mengetahui bahwa ia harus mencapai setidaknya level 12 untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Ia menyimpulkan bahwa ia tidak punya peluang untuk menang. Namun ia tetap memutuskan untuk menguji teorinya, karena jelas ini adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen. Sambil berteriak, sang gadis berambut merah mengatakan itu berbahaya dan mereka harus lari. Namun sang protagonis memilih mengabaikannya dan menyerang. Dengan satu tebasan, ia membelah seekor serigala menjadi dua, sesuatu yang sejujurnya seharusnya tidak mungkin terjadi di tahap tutorial. Miyanaga benar-benar terkejut, seperti seseorang yang melihat pemain menamatkan game tanpa pernah melakukan mode latihan. Melihat ia naik level, pemuda kita berkata dugaannya benar dan berbalik untuk menghadapi monster lainnya. Sambil tersenyum, ia menegaskan bahwa musuh akhirnya menyadari kemana mereka telah masuk. Sisa serigala lainnya memutuskan untuk menerjang, namun mereka akhirnya menghantam tanah saat pria itu melompat mundur, sebuah gerakan yang seharusnya diiringi musik latar yang epik. Sambil berpikir, sang protagonis menyadari bahwa saat berkelompok, satu makhluk selalu memosisikan diri di titik
titik buta untuk menyerang. Jadi, ia hanya perlu mengetahui lokasinya. Melayangkan serangan lain, Shirasaki memusnahkan serigala yang akan menyerangnya dari belakang, sementara sang gadis terus tidak percaya bahwa hal ini mungkin terjadi. Menyimpulkan bahwa pengalaman dan pengetahuannya tidak menghilang, pemuda kita berkata ia bisa bertarung bahkan melawan lawan yang lebih kuat meskipun berada di level yang lebih rendah. Dan di samping itu, naik peringkat akan jauh lebih cepat daripada kali pertama. Kita melihat hanya tersisa satu serigala, namun tidak lama karena sang protagonis dengan cepat mengirimnya ke tempat yang lebih baik. Sebuah pesan muncul memberi notifikasi bahwa keterampilan penguatan fisik telah melampaui 100% kemahiran. Bertekad, pemuda kita berjanji bahwa kali ini ia akan naik ke puncak para awakenet. Mendekat, gadis berambut merah itu bertanya bagaimana temannya bisa jadi begitu kuat secara tiba-tiba. Berbohong, Yuya mengatakan ia baru saja mempelajari kebiasaan serigala kecil tersebut dan jauh di lubuk hatinya itu hanyalah keberuntungan. Terkekeh setelah menyadari bahwa gadis muda itu termakan ceritanya. Terungkap bahwa senjata sihir dapat ditemukan di Dumyeon dan seringkali item tersebut memiliki kemampuan bawaan yang dapat digunakan oleh pengguna senjata itu. Dengan demikian, seiring membaiknya sang awakenet, kemahiran mereka meningkat dan memperoleh keterampilan secara permanen menjadi mungkin menjadi penyelamat hidup bagi mereka yang terbangun tanpa bakat. Tiba-tiba, Kamachi Daichi, pemimpin kelompok sementara, muncul berteriak dan bertanya apa yang sedang dilakukan duo itu hanya berdiri di sana. Dengan sangat bersemangat, Arisa mengatakan bahwa sang protagonis mengalahkan sekumpulan serigala sendirian. Menyebut pemuda itu pecundang, sang pemimpin mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu pasti melemah atau semacamnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus bergegas karena ia menemukan kristal sihir yang pasti memiliki sesuatu berharga di dalamnya. Saat ditanya tentang batu sihir dari para serigala, pria itu menyuruh pemuda kita untuk mengerjakan tugasnya. Ia hanya patuh dan membungkuk untuk mulai, mengungkapkan bahwa ia sudah terbiasa dengan perlakuan semacam itu karena ia tidak memiliki bakat. Tiba-tiba, Shirasaki teringat bahwa ekspedisi ini dilakukan agar Kamachi mendapatkan pengalaman kepemimpinan dan bahwa sesuatu yang sangat buruk terjadi terakhir kali. Berlari, ia mencapai dua tersebut dan menyuruh mereka untuk tidak menyentuh kristal itu. Dengan kesal, sang pemimpin kelompok bertanya apakah pemuda itu cemburu dan mengklaim item tersebut miliknya. Berteriak, pemuda kita menegaskan bahwa itu adalah jebakan. Mempercayai perkataannya, Miyanaga meminta Daichi untuk berhati-hati, tetapi pria itu menarik tangannya dari tangan sang gadis dan menyuruhnya diam, menyatakan sebelum meletakkan tangannya di kristal bahwa mereka harus mengikuti perintahnya. Cahaya intens muncul dan pria itu berkata itu sama sekali bukan jebakan. Namun, ia berubah pikiran saat dihadapkan dengan Greifang, makhluk peringkat D khusus. Monster itu mencoba menghancurkan duo tersebut dengan salah satu cakarnya, tetapi akhirnya menghantam tanah, membuat para pemuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ketakutan setengah mati, si pria berambut merah meminta makhluk itu untuk menjauh, sementara ia mengaktifkan keterampilan pendeteksi titik lemahnya. Tanpa ragu, ia melayangkan serangan pertama, tetapi belatinya menghantam kulit Greifang dan memantul sebelum jatuh ke tanah. Pergi, pria itu menyuruh duo tersebut menangani makhluk itu dan berkata ia menolak mati di sana. Sendirian, pemuda kita menyadari ia mungkin dalam masalah besar karena monster itu jauh di atas levelnya dan terakhir kali, ia bahkan tidak bisa menyelamatkan Arisa karena ia sibuk berusaha untuk tetap hidup. Bertekad, ia menghulus belatinya dan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Yuya menerja musuh dan berkata ia tahu pola serangannya. Dengan kelincahan luar biasa, ia menghindari serangan pertama dan mendeteksi titik lemah, ia melakukan serangan balik tanpa berpikir dua kali. Serangan itu membuat sang Grey disorientasi, membuat sang protagonis menyadari bahwa ia hanya perlu terus membaca gerakannya dan memberikan lebih banyak kerusakan. Namun, tiba-tiba, monster itu meraung dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Melompat mundur, pemuda kita lolos dari maut, tetapi akhirnya menerima beberapa cakaran sebagai hadiah sebelum dilempar keras ke dinding. Dengan setetes jus stroberi miliknya sendiri, ia berkata ia belum pernah mendengar tentang serangan itu, dan menyimpulkan bahwa selain pengetahuannya tentang masa depan tidak berguna, dengan cedera seperti itu, kemenangan adalah hal mustahil. Shirasaki mulai menghibur dirinya sendiri, menyatakan bahwa ia masih memiliki tangan dan kaki serta terlalu dini untuk menyerah. Dengan demikian, ia berdiri dan berteriak, menyuruh sang Grey untuk menyerangnya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul memberi notifikasi bahwa semua kondisi telah terpenuhi dan bahwa Akashic Records telah diaktifkan. Sebuah simbol muncul di bawah kaki sang protagonis dan, entah dari mana, ia dibawa ke sebuah perpustakaan sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Shirasaki mulai membaca jendela keterampilan dan menyadari bahwa keterampilan ini memungkinkan ia memperoleh semua pengetahuan tentang Dumyeon tempat ia berada secara instan. Penasaran, ia mengklik konfirmasi dan sebuah peta muncul. Tertegun, pemuda kita berkata bahwa ini adalah jenis informasi yang akan dicari siapapun dengan nyawa sebagai taruhannya. Merusak suasana, monster itu menyerang lagi untuk mengingatkannya bahwa ia masih ada di sana. Sang protagonis terpaksa melompat mundur untuk menyelamatkan diri dan berkata bahwa dengan tingkat ini, ia akan terus terkena serangan dari samping. Tanpa jalan keluar, ia memutuskan untuk menggunakan keterampilan Akashic Records. Cahaya emas yang kuat memenuhi seluruh lingkungan dan, di antara beberapa buku, hanya satu yang melayang menuju pemuda itu dan mulai terbuka dengan sendirinya, berhenti di halaman yang
berisi informasi tentang Grey Fang. Bingung, Yuya mengatakan bahwa informasi tersebut diserap oleh pikirannya secara instan. Langsung ke inti, ia mengakses bagian tentang pola spesifik makhluk itu dan, setelah beberapa detik, tersenyum, menyatakan bahwa ia sekarang mengerti segalanya dan waktu lawannya sudah habis. Makhluk itu menyerang lagi menggunakan salah satu cakarnya, sementara sang protagonis mengungkapkan bahwa pola musuh berubah setiap kali menerima pukulan dan indikator utama dari ini adalah garis-garis merah. Jadi, ketika hanya tersisa 3, makhluk itu hanya bisa melepaskan gelombang kejut dengan cakar kanannya, yang berarti tidak perlu khawatir tentang cakar kiri pada saat itu. Saat terkena, monster itu menjerit kesakitan. Menerjang ke depan, Shirasaki menggunakan apa yang sudah ia ketahui untuk menghindar. Menyimpulkan kemudian bahwa sekarang karena Grey frustrasi, langkah selanjutnya akan menjadi serangan habis-habisan. Monster itu mulai berlari ke arah sang pemuda, yang, setelah mengaktifkan beberapa atributnya, mengerti dengan tepat apa yang harus dilakukan. Mengincar titik tertentu, ia berkata bahwa ini akan menjadi serangan sempurnanya. Dengan jeritan makhluk itu, sang protagonis menegaskan bahwa ia sudah mendapatkannya sekarang dan menggunakan seluruh kecepatannya, berlari kembali untuk memberikan lebih banyak serangan dengan pisaunya. Melakukan salto untuk menjauhkan diri, Yuya kembali ke tanah untuk melihat kerusakan yang ia sebabkan pada musuh. Dengan cepat, ia menyadari bahwa monster itu mundur, perilaku yang hanya terjadi ketika ia menemui lawan yang lebih kuat. Menyadari bahwa ia dianggap lebih superior, sang protagonis bertanya dengan mata seperti apa musuhnya melihatnya sekarang. Arisa mulai sadar dari pingsannya dan melihat sekutunya menerjang sang Grey. Khawatir, ia menyuruh pemuda itu berhenti, tetapi sudah terlambat karena pemuda kita terlalu fokus, berpikir bahwa lawannya baru saja melakukan gerakan pamungkas, yang sia-sia karena ia tahu persis cara menghindarinya. Tanpa ragu, ia melemparkan senjata Kamachi yang ada di tanah, mengenai makhluk itu tepat sasaran. Kemudian, ia melompat ke udara dan menghantamnya menggunakan pisaunya sendiri. Grey mengeluarkan raungan terakhirnya sebelum matanya tidak bernyawa, dan dalam sekejap mata, Shirasaki mencapai level 12. Setelah beberapa saat, Miyanaga membuka matanya kembali dan bertanya, di mana dia berada. Menggendong wanita muda itu di pelukannya, sang protagonis merasa lega melihatnya baik-baik saja. Tersipu dan malu, gadis itu bertanya apa yang sedang terjadi. Menurunkannya, pemuda kita berkata itu satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan untuk membawanya. Mendapatkan kembali ketenangannya, ia bertanya apakah mereka diserang oleh monster. Mengonfirmasi, Yuya berkata bahwa Kamachi terjebak dalam jebakan. Tapi entah bagaimana mereka berhasil meloloskan diri dengan selamat. Mengingat kembali apa yang ia lihat sebelumnya, wanita muda itu bertanya-tanya apakah itu benar. Menyadari cara ia dipandang, sang protagonis mempertanyakan apakah ada yang salah. Menyangkal, Arisa membungkuk dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sambil berpikir, pemuda itu menyatakan bahwa ia menghindari masalah sebelumnya, tetapi mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, itu adalah pendekatan terbaik. Beberapa waktu berjalan kemudian, dua itu akhirnya keluar dari Dungeon, dan mereka lega bisa menghirup udara segar. Sang pemimpin kelompok muncul dan berkata mereka bekerja dengan baik, tetapi menyadari ketegangan pada pemuda tersebut, ia berkata bahwa mereka tidak perlu melakukan itu, karena mereka berhasil keluar dengan selamat. Karena idiot, pria itu menyentuh Miyanaga secara tidak pantas, memaksa pemuda kita maju untuk mendorongnya menjauh. Terkejut, Daichi bertanya apa yang dilakukan pemuda itu. Yuya berkata ia bisa menanyakan hal yang sama, karena selain terjebak dalam jebakan, ia meninggalkan mereka untuk mati. Berteriak, si pria berambut merah menyuruh pemuda itu diam dan berkata keputusannya tidak salah. Bagaimanapun, ia adalah pemimpin dan tidak ada yang boleh berani mempertanyakan tindakannya. Melihat sang protagonis akan diserang, wanita muda itu memintanya untuk berhati-hati. Pemuda kita menggunakan salah satu atributnya dan menghindari pukulan tersebut sebelum mencengkeram lengan Kamachi dan membantingnya ke tanah. Meringis, pria itu bertanya apa yang baru saja ia lakukan. Sang protagonis berkata bahwa itu persis seperti yang ia lihat dan bertanya apakah ia harus menunjukkannya lagi. Gemetar ketakutan, si pemuda berambut merah mengatakan bahwa jika ia melaporkan pria itu karena penyerangan ke guild, ia akan menghilang selamanya. Yuya menyatakan ia tidak peduli. Bagaimanapun, ia tidak berniat tinggal di guild yang sama dengan orang seperti dia. Kemudian melemparkan belati Daichi sambil mengatakan ia tidak butuh item itu lagi. Berteriak, sang pemimpin berkata ia tidak akan pernah memaafkannya. Berbalik, pemuda kita meminta maaf kepada Arisa karena membuatnya menyaksikan pertarungan tersebut. Wanita muda itu mengatakan tidak apa-apa dan mempertanyakan apakah ia benar-benar berpikir untuk meninggalkan guild. Dengan konfirmasi, ia mengatakan ia akan merasa kesepian saat pemuda itu pergi. Tetapi Shirasaki bertanya mengapa gadis itu tidak ikut pergi saja, karena tetap di guild tidak akan ada gunanya baginya. Meskipun setuju, wanita muda itu mengatakan ia tidak bisa melepaskan karirnya sebagai awakener. Sambil berpikir, sang protagonis menyimpulkan bahwa temannya pasti punya alasan sendiri, sama seperti dirinya, yang hanya berhasil menyelamatkan seseorang setelah kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, Miyanaga mengatakan ia ingin berterima kasih lagi kepada pria itu karena saat ia pingsan, ia melihatnya berdiri dan bertarung dengan berani dan bahkan jika itu hanya mimpi, itu mendorongnya untuk berusaha sedikit lebih keras. Sambil tersenyum, pemuda kita menyimpulkan bahwa gadis itu perlu menempuh jalannya sendiri dan ia tidak boleh ikut campur. Keduanya mulai berjalan. Sementara wanita muda itu menyatakan ia akan menjadi lebih kuat hanya untuk mendukung temannya dan dengan demikian mereka bisa menghadapi Dungeon bersama-sama. Menatap langit, Yuya berpikir mungkin tidak lama sampai hari itu tiba. Kita mengetahui bahwa setelah mereka bertukar kontak, sang protagonis pergi ke guild untuk memberitahu mereka tentang kepergiannya. Dan karena ia hanya dipandang sebagai pembantu, ia diberhentikan tanpa ada masalah. Di jalan, ia merenung apakah ia harus menjual batu sihir yang ia ambil dari Grey atau tidak. Menyimpulkan kemudian bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Pemuda kita akhirnya
Ianya kembali ke rumah dan saat melepas kaos kakinya, seseorang muncul dan memanggilnya kakak. Mencoba menahan emosi mendengar suara itu, ia berbalik dan melihat Kana mengenakan celemek merah muda yang indah. Sang protagonis mulai berlari dan saat ia cukup dekat, memeluk adiknya dengan sekuat tenaga. Terkejut, gadis itu bertanya apa yang terjadi. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, ia berkata tidak ada apa-apa dan dengan demikian dua itu tetap berpelukan untuk sementara waktu. Melepaskan adiknya, pemuda kita meminta maaf, tetapi wanita muda itu mengatakan tidak apa-apa dan bahwa ia membuat makan malam karena untuk beberapa alasan ia merasa lebih baik. Kita mengetahui bahwa Kana memiliki kondisi yang disebut sindrom kelelahan sihir, di mana menyerap sihir menyebabkan rasa sakit dan meskipun gejalanya ringan pada saat itu, kecenderungannya adalah memburuk sampai hal terburuk terjadi setelah beberapa tahun. Mengetahui ada petunjuk untuk penyembuhan penyakit tersebut, Yuya berjanji bahwa ia tidak akan kehilangan adiknya lagi. Tapi untuk itu, ia perlu fokus pada kemampuannya sendiri, lebih khusus pada kemampuan Akashic Records. Setelah membaca sedikit tentang atribut itu, sang protagonis melemparkan dirinya ke tempat tidur dan berkata bahwa semua pengetahuan yang telah ia peroleh bahkan tidak mendekati apa yang harus dipelajari. Tetapi jika ia menguasai kemampuan baru itu, ia bisa menjadi awakener paling kuat di dunia. Terpikat oleh hadiah itu, ia teringat sosok. Ia mengirimnya kembali dan menyimpulkan bahwa memikirkannya tidak akan mengubah apapun. Ia memutuskan untuk hanya fokus pada tujuan saat ini karena ia perlu cukup kuat untuk menghadapi monster yang akan datang. Bagaimanapun, bahkan jika penyakit adiknya sembuh, ia membutuhkan tanah untuk terus memiliki kehidupan. Keesokan harinya, di Dumyeon tertentu yang tidak disetujui, Shirasaki senang akhirnya menemukan gerbangnya. Terungkap bahwa Dumyeon yang tidak disetujui merujuk pada mereka yang belum ditemukan oleh siapapun karena ketika itu terjadi, pihak yang bertanggung jawab harus melaporkan diri ke asosiasi dan setelah organisasi mengukur level sihir di dalam Dumyeon, para awakener dapat mulai melakukan pembersihan, selalu dalam kelompok sesuai dengan klasifikasi Dumyeon. Mengabaikan fakta ini, pemuda kita menyatakan bahwa akan lebih cepat menggunakan pengetahuannya dan menemukan Dumyeon yang tidak disetujui sendirian karena bahkan jika terjadi kejadian tak terduga, ia bisa mengandalkan Akashic Records. Dengan cepat, ia mengaktifkan kemampuan tersebut dan mulai membaca sebuah buku, menyimpulkan bahwa tidak ada masalah di tempat itu. Tiba-tiba, sekelompok kerangka peringkat dimuncul. Dengan bacaan yang terputus, sang protagonis mengambil pisaunya dan memulai pembersihan, yakin bahwa melawan jenis musuh itu, dirinya yang sekarang akan mampu melayangkan lebih banyak serangan. Pemuda kita memutuskan ia akan mempertahankan kecepatan itu sampai ia naik level. Kita melihat bahwa ia melakukan ini selama beberapa hari dan mulai menghadapi Dumyeon dengan kesulitan yang lebih besar saat ia tumbuh lebih kuat. Dengan demikian, hanya dalam 3 hari, pemuda itu membersihkan 3 Dumyeon dan mencapai level 24. Menyerap panah keterampilan, Yuya menyadari ia membutuhkan lebih banyak keterampilan karena saat ia menghadapi lawan yang lebih kuat, celah kekuatan menjadi semakin besar. Karena tidak memiliki cukup batu sihir, ia memutuskan untuk menghabiskan sedikit lebih banyak waktu mengumpulkan dana. Tetapi saat melihat kalung analizer untuk dijual, ia menyadari bahwa mungkin sekarang ia bisa menggunakan item itu. Keesokan harinya, kita dibawa ke lelang alat sihir di mana untuk berpartisipasi, perlu menunjukkan kartu awakener di resepsionis. Seorang wanita bertanya apakah sang protagonis bagian dari Guild Eclipse. Menyangkal, ia berkata bahwa saat ini ia tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Resepsionis kemudian mengatakan bahwa dalam hal ini, ia perlu menempelkan stiker yang berbeda sebelum masuk. Seorang gadis pirang mengamati percakapan tersebut dan bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar seorang non-afiliasi peringkat E yang pernah berada di Guild Eclipse. Di dalam ruang lelang, Shirasaki menyadari akan butuh waktu sampai item sihir yang ia cari tiba. Mendekat, wanita muda yang sama dari sebelumnya bertanya apakah kursi di sebelahnya kosong. Melihat stiker di jaketnya, sang protagonis bertanya-tanya bagaimana seorang peringkat D tidak berafiliasi. Setelah duduk, gadis itu bertanya apakah ia pernah menjadi bagian dari Guild Eclipse. Dengan konfirmasi, ia berkata ia bertanya karena guild tersebut adalah salah satu yang sedang naik daun. Seseorang pergi cukup aneh. Berterus terang, pemuda kita berkata bahwa organisasi tersebut menghargai kekuatan di atas segalanya, tidak cocok untuk seseorang tanpa keterampilan alami. Malu, wanita muda itu meminta maaf atas pertanyaannya sambil berpikir bahwa memang rumor itu benar. Menyadari ia belum memperkenalkan diri, gadis itu mengatakan namanya Noah Hoshikawa dan bahwa ia juga tidak termasuk dalam guild. Sambil tersenyum, sang protagonis memperkenalkan diri juga. Setelah beberapa waktu, momen untuk kalung analizer tiba dan juru lelang mengumumkan bahwa tawaran awal minimum adalah 500.000. Para awakener yang hadir mulai berkomentar tentang bagaimana mereka tidak tahu item tersebut dan bagaimana itu tidak layak membayar harga itu. Merenung, Yuya mengatakan bahwa item sihir tidak boleh dimiliki oleh satu orang karena nilainya meningkat saat mereka memperoleh lebih banyak keterampilan. Oleh karena itu, memiliki banyak pengguna dengan keterampilan yang sama menguntungkan, terutama jika mereka memberikan kerusakan. Gadis pirang itu mengatakan bahwa penjual item tersebut sangat serakah, tetapi ia terkejut ketika sang protagonis mengangkat tangannya dan memberikan tawaran pertama. Semua orang di sekitar mulai mempertanyakan apakah keterampilan item itu bagus. Sementara Noah mencoba membuat pemuda itu mempertimbangkan kembali. Tidak peduli, pemuda kita hanya tersenyum saat juru lelang menentukan palu dan menyatakan ia pemilik kalung itu. Kesal, gadis itu mengatakan ia perlu memilih dengan lebih bijak bahkan jika ia benar-benar menginginkan keterampilan baru. Dengan item di tangan, sang protagonis berkata, tidak apa-apa, sambil berpikir tentang bagaimana keterampilan itu bernilai lebih dari 500.000 yang ia bayarkan. Tiba-tiba, pesan tiba di kedua ponsel mereka dan dengan demikian mereka mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi ke jalan mereka masing-masing. Keesokan harinya, kita mengetahui bahwa email itu
dari asosiasi yang meminta rekrutmen untuk eksplorasi Dumyeon, khususnya awak Kenet non-afiliasi yang akan menerima bonus khusus jika mereka setuju untuk berpartisipasi. Setelah menghabiskan banyak uang sehari sebelumnya, Shirasaki memutuskan untuk menerima dan dengan cepat tiba di gerbang Dumyeon kelas D di mana awak Kenet lain sedang menunggunya. Saat ia mendekat, pemuda itu terkejut melihat Hoshikawa, yang, sambil tersenyum, mengatakan ia tidak menyangka ia akan menjadi yang terakhir. Narasaka, yang berada di level 26, bertanya apakah sang protagonis mengenal gadis itu. Mengonfirmasi, ia berkata ia bertemu dengannya secara kebetulan sehari sebelumnya. Seorang pemuda berambut hijau mengatakan bahwa karena semua orang ada di sini, lebih baik memulai eksplorasi. Karena peringkatnya belum diperbarui, pemuda kita akan bertanggung jawab membawa barang bawaan orang lain yang merupakan peringkat D, itulah sebabnya asosiasi memilih untuk mengirim beban bagi kelompok tersebut. Melewati gerbang, sedikit frustrasi, ia berkata bahwa tampaknya ia tidak akan bisa bertarung kali ini. Beberapa saat kemudian, pria berbaju zirah emas berkata bahwa sang protagonis tidak perlu gugup karena ia berada di tengah awak Kenet peringkat D dengan Noah yang memiliki keterampilan pendekar sihir sebagai yang terkuat. Kelompok itu menjelajah sedikit lebih dalam ke hutan sampai mereka menabrak Gigachorn Battley, diklasifikasikan sebagai E. Berteriak, Narasaka berkata mereka harus mulai dengan membentuk formasi yang dibahas. Kemudian, ia dan si pemuda berambut merah menerjang makhluk itu. Sambil berpikir, saat mengamati gadis pirang itu, protagonis berkata bahwa keterampilan pendekar pedang memungkinkannya mendapatkan atribut ekstra tingkat tinggi, menjadi sesuatu yang jarang terjadi pada saat kebangkitan. Memasuki pertarungan, Hoshikawa menembakkan tembakan petir ungunya, menyebabkan ledakan besar dan memaksa duo yang bertarung untuk mundur. Yuya dibuat tidak bisa berkata-kata oleh kekuatan seperti itu, sementara bocah berbaju zirah menyebutkan ia mendengar rumor bahwa Guild terkenal mengincar gadis muda itu. Kelompok itu melanjutkan berjalan dan berdampingan dengan gadis itu. Sang protagonis meminta maaf karena berbicara tentangnya tanpa izin. Noah mengatakan ia tidak keberatan, tetapi sepertinya ia masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Langsung ke intinya, pemuda itu bertanya apakah ia dipanggil oleh Guild Eclipse. Mengonfirmasi, sang pendekar pedang mengatakan ia menolak tawaran itu setelah mendengar ceritanya, karena ia tidak menyukai Guild yang mengabaikan individu awak Kenet yang kurang berbakat. Sedikit terkejut pemuda, kita hanya mengatakan ia mengerti. Setelah percakapan itu, kita mengetahui bahwa tim telah maju sedikit lebih jauh sampai mereka mencapai ruang bos, yang merupakan belalang tempur peringkat di monster itu melayangkan pukulan pertamanya ke arah gadis itu, tetapi Narasaka melangkah di depannya. Kemudian, yang lain juga maju. Sang pendekar pedang mengatakan itu akan menjadi pertempuran yang sulit, sementara pemuda berbaju zirah menegaskan bahwa kecepatan makhluk itu tidak begitu mengesankan. Pemuda kita hanya menonton kuartet itu memberikan kerusakan konstan pada musuh, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, belalang itu dikalahkan. Lega, Hoshikawa mengatakan bahwa monster itu akhirnya jatuh. Namun, Shirasaki menyadari bahwa ada sesuatu yang tanpa salah dan khawatir, menyuruh yang lain untuk menunggu sebentar. Zirah makhluk itu mulai retak sampai meledak, menyebarkan puing-puing kemana-mana. Mata semua orang melebar, karena sekarang mereka harus melawan belalang peringkat C yang tidak bersenjata. Menyadari bahwa ini adalah bentuk kedua bos, Narasaka memerintahkan semua orang untuk bersiap. Menutup matanya, sang pendekar pedang menunggu ajalnya, tetapi tiba-tiba, Yuya muncul di depannya dan, menggunakan sebagian besar kemampuannya, meminta maaf atas penundaan tersebut sambil meminta sekutunya untuk membiarkan makhluk itu padanya, menunjukkan bahwa ia lebih dari bertekad untuk menghentikan musuh. Membaca informasi tentang keterampilan Divine Eye of Prophecy, pemuda kita berkata bahwa itu diaktifkan di bawah kondisi tertentu dan, untuk beberapa alasan, akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa digunakan siapapun. Menjadi keterampilan yang hilang, menggunakan keuntungan yang ia miliki, ia menunggu makhluk itu mendekat untuk mencoba menyerang dengan pisaunya, tetapi akhirnya dipaksa untuk mundur. Terkejut, Noah mengatakan bahwa pemuda itu membaca gerakan musuh dan bertahan dari semua serangan. Bahkan sebagai awak Kenet peringkat E, bertahan sebisa mungkin, sang protagonis menyatakan bahwa ia perlu menemukan celah untuk melakukan serangan balik, tetapi akhirnya tertangkap basah oleh gerakan dari belalang itu. Kita mengetahui bahwa Divine Eye of Prophecy memaksa pengguna untuk memahami target prediksi mereka secara mendalam, karena jika tidak, prediksi tidak berhasil, dan selain itu, prediksi yang salah mungkin ditampilkan, seperti yang terjadi pada saat itu. Ini menjadi salah satu alasan mengapa para awak Kenet berhenti menggunakan kemampuan itu, karena frekuensi monster unik meningkat. Menggunakan senjata yang ia miliki, Yuya mencoba untuk tidak dikalahkan, menyadari kemudian bahwa ia memiliki cara untuk membalikan hambatannya melalui kemampuan Akashic Records. Setelah melihat lagi, ia memutar pisau di antara jari-jarinya dan meminta maaf kepada musuh. Ia berkata ia bisa melihat menembus segalanya. Pertukaran tulus dimulai dan belalang sembah berhasil menghindari pukulan tersebut, tetapi pemuda kita mengklaim ia belum selesai dan mengaktifkan atribut propulsi bersama dengan penguatan fisik melayangkan serangkaian pukulan lagi mengenai tubuh makhluk itu di berbagai bagian. Masih terkejut, Noah berpikir bahwa pemuda itu juga dapat mengidentifikasi kelemahan musuh dan memutuskan untuk bertanya siapa dia. Masih berdiri, makhluk itu berhasil menghindari serangan lain dan mulai terbang untuk menciptakan jarak. Namun, ia akhirnya terkena di kaki oleh pisau sang protagonis. Ia menatap tajam ke lawannya dan berkata ia sudah memperingatkan bahwa ia bisa melihat menembus segalanya. Setelah mengidentifikasi titik tepat untuk memberi
memberikan pukulan terakhir, Shirasaki meminta pedang Hoshikawa, yang bahkan tidak mengerti apa-apa, melempar senjatanya ke pemuda itu. Melihat belalang sembah cukup dekat, pemuda kita menghantamkan pedang ke kepala makhluk itu, dan beberapa pesan naik level dan kemajuan lainnya muncul. Sisa kelompok terus tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat dan mengambil alih. Narasaka bertanya apa yang terjadi dan apakah pemuda itu benar-benar peringkat E. Tanpa memberikan banyak detail, sang protagonis hanya berkata ia memiliki beberapa keadaan khusus, tetapi jika memungkinkan, ia ingin. Semua orang mengatakan mereka mengalahkan bos bersama-sama. Sambil berpikir tentang bagaimana apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang langka, karena banyak Awakenet mencoba menipu orang, mengklaim mereka lebih kuat dari yang sebenarnya, jadi ia tidak bisa meminta banyak. Pemuda berbaju zirah setuju, meskipun ia sedikit ragu, karena pemuda itu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi semua orang. Dengan segalanya diselesaikan, Noah berterima kasih atas pekerjaan pemuda kita. Mengembalikan pedang gadis itu, ia berkata item itu sangat membantu. Saat dipuji, sang protagonis mengatakan bahwa Awakenet tingkat tinggi lainnya bisa mengalahkan musuh dengan jauh lebih mudah. Hoshikawa mengatakan bahwa ini hanya membuatnya lebih luar biasa, tetapi menyadari ia terlalu dekat, mundur dan menyatakan bahwa ia telah bertarung di Dumeon bersama orang-orang yang lebih kuat. Tetapi, melihat seseorang menaklukkan musuh dengan keterampilan dan pengalaman seperti itu adalah yang pertama kalinya. Oleh karena itu, pemuda itu harus menerima pujian tersebut. Sambil tersenyum, Shirasaki berterima kasih, sementara gadis itu mengatakan ia akhirnya mengerti. Kelompok itu tiba di inti, yang hanya muncul ketika bos dikalahkan. Kita mengetahui bahwa di Dumeon di bawah administrasi kota, inti sering dibiarkan untuk melatih pendatang baru, tetapi masih ada yang dihancurkan karena ada risiko jumlah monster menjadi terlalu besar. Cahaya yang kuat muncul saat sang protagonis menghantam inti, dan ketika proses berakhir, kita melihat bahwa ia mendapatkan item sihir baru yang disebut pisau belalang sembah. Terkejut, pemuda kita menyadari bahwa, meskipun senjata tidak memberikan kemampuan secara otomatis, itu masih berkinerja sangat baik. Narasaka mendekat dan berkata bahwa pemuda itu harus menyimpan belati tersebut karena ia mengalahkan bos, dan itu juga cara bagi kelompok untuk menunjukkan rasa terima kasih. Sambil tersenyum, Yuya memutuskan untuk menerima dan, setelah mengayunkan pisau beberapa kali, berkata bahwa itu tampaknya memiliki kegunaan yang sangat baik. Dengan demikian, semua orang pergi dan, pada akhirnya, sang protagonis ditinggalkan sendirian dengan Noah, yang bertanya apakah ia bisa berbagi kontak karena ada sesuatu yang ingin ia diskusikan. Setelah mendapatkan nomornya, wanita muda itu berkata, dengan pipi memerah, bahwa pemuda itu bisa memanggilnya dengan nama depannya, hanya agar mereka tidak terlalu formal sepanjang waktu. Sang protagonis berkata ia berharap untuk terus bekerja dengan gadis itu. Setelah tiba di rumah, ia menyadari ia tidak memeriksa statusnya setelah mengalahkan belalang sembah, dan saat membuka panel, ia terkejut melihat bahwa level Akashic Records juga naik, dan sekarang dimungkinkan untuk melihat informasi dasar tentang Dumeon yang akan muncul. Bingung, pemuda kita mengklik untuk melihat lebih banyak dan menyadari bahwa, selain waktu kemunculan, informasi tentang kelangkaan dan level juga tersedia, yang berarti bahwa waktu untuk mencari Dumeon yang tidak disetujui telah berakhir. Setelah menganalisis daftar sedikit untuk memilih Dumeon berikutnya, ia berhenti. Saat melihat Stampede Beast Cafe, kelas C, dan keesokan harinya, ia menuju lokasi tersebut. Musuh pertamanya adalah babi hutan dengan tanduk merah yang memiliki kekuatan serangan yang mengesankan, mampu bahkan mengalahkan Awakened yang berada di atas level 40 dengan satu pukulan. Makhluk itu memutuskan untuk menyerang. Menggunakan belati barunya, Yuya menyuruhnya diam sambil memberikan serangan pertamanya, menyimpulkan kemudian bahwa makhluk itu jauh lebih lemah daripada belalang sembah. Menggunakan keterampilan mengasah pisau, pemuda kita memberikan pukulan fatal, menyebabkan babi itu roboh dalam genangan jus stroberi-nya sendiri. Dengan kemenangan, pemuda itu naik level ke-31. Sambil berpikir, ia mengatakan bahwa Dumeon memiliki tingkat kesulitan tertentu, seperti yang telah ia teliti, dan terlebih lagi, dimungkinkan untuk menguji kinerja senjata barunya. Masalahnya adalah ia hanya naik level 1 kali. Pemuda kita menganalisis kalender dan menyadari bahwa, untuk menghindari apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya, ia perlu mencegah bencana pertama, yang membuatnya gelisah, mengingat kecepatannya. Setelah menyelesaikan Dumeon, ia keluar dan, masih dalam pemikiran, mengatakan bahwa hal-hal yang bisa ia lakukan terbatas, tetapi ia perlu mencapai setidaknya level 60 sebelum bencana. Namun, hambatannya saat ini adalah kemunculan Dumeon tingkat kesulitan tinggi adalah kejadian yang langka. Tiba-tiba, Yuya menyadari bahwa Dumeon baru akan muncul dan, yang mengejutkan, peringkatnya adalah S. Mungkin. Sebuah Dumeon ekstra, yang, selain langka, memiliki tingkat kesulitan tinggi, tetapi menawarkan hadiah yang sangat baik. Merenung, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus mengambil risiko seperti itu. Bahkan mengetahui bahwa di masa lalu, Dumeon tipe itu tidak mungkin dibersihkan. Kita dibawa ke rumah sakit, di mana sang protagonis meminta adiknya untuk memastikan mendengarkan perawat, sementara Kanna menegaskan bahwa ia bukan lagi anak kecil. Kita mengetahui bahwa gadis itu dirawat di rumah sakit untuk memeriksa perkembangan sindrom tersebut. Pergi, pemuda itu berjanji bahwa ia akan segera menyembuhkan adiknya. Keluar dari gedung, ia memiliki kesan melihat Arisa, tetapi yakin bahwa ia salah, memutuskan untuk kembali ke rencananya menghadapi Dumeon langka tersebut, bahkan mengetahui risikonya. Kita melihat bahwa selama beberapa hari terakhir, pemuda kita telah naik level sebanyak yang ia bisa. Saat tiba di lokasi, ia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang pernah bisa membersihkan Dumeon itu, dan berkata ia tidak pernah membayangkan
Dumyeon akan muncul di dalam yang lain. Akan masuk, Shirasaki menyimpulkan bahwa ia harus membersihkan Dumyeon ekstra terlebih dahulu. Kita mengetahui bahwa Dumyeon tersebut disebut benteng batu dan kelas C. Melihat sekeliling, sang protagonis bertanya-tanya apakah mungkin Dumyeon lain muncul. Memutuskan selanjutnya untuk memeriksa di mana bagian terdalamnya. Setelah mengidentifikasi pintu masuk mana yang harus diambil, ia berhadapan langsung dengan golem peringkat D. Menyadari ia akan diserang, pemuda kita bergerak maju dan melompat, sambil menyatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Berlari, ia berkata ia tahu itu kasar, tetapi ia perlu mencapai tujuannya. Tak lama setelah pemuda itu tiba di dinding batu dengan beberapa kristal tertanam, dan setelah menyelinap melalui celah, menyadari ia harus menghadapi bos yang merupakan golem peringkat C merah. Marah, monster itu bersiap untuk melayangkan pukulan, tetapi Yuya berhasil menghindar menggunakan salah satu keterampilannya dan muncul di udara, memulai serangan pertamanya dengan belati belalang sembah. Musuh menyerang balik, memaksanya untuk mundur. Bahkan dengan perbedaan level, sang protagonis menyimpulkan bahwa satu-satunya masalah di sana adalah menembus zirah makhluk itu. Karena serangan tebasan tidak berhasil, ia memutuskan untuk menggunakan keterampilan pengerasan dan, setelah memberikan serangan lain, tersenyum saat menyadari bahwa strateginya berhasil. Menerjang untuk serangan lagi, pemuda kita menyatakan bahwa ini akan menjadi pertempuran ketahanan. Tanpa ragu, ia menerjang orang besar itu lagi, sampai ia berhasil memberikan pukulan fatal yang membuat golem itu menabrak tanah, mati. Terengah-engah, sang protagonis mengatakan bahwa pertempuran berlangsung hampir 30 menit, tetapi entah bagaimana, ia berhasil menang. Sekarang, di level 40, ia memutuskan untuk fokus pada acara utama dan, mendekati inti, ia menyatakan bahwa, kali ini, jika informasi dari catatan itu benar, ada infus kekuatan sihir di inti itu. Saat meletakkan tangannya di item tersebut, cahaya yang kuat menerangi seluruh gua dan, tiba-tiba, bola itu hancur menjadi beberapa bagian, memberi jalan ke sejenis portal. Bersemangat, Yuya menyimpulkan bahwa di dalam adalah Dumyeon ekstra yang tidak bisa dibersihkan siapapun dalam kehidupan pertamanya. Tetapi, tidak apa-apa, karena ia siap untuk melihat dari apa tempat itu dibuat. Kita dibawa ke lokasi lain di mana seseorang memberitahu Daichi bahwa itu adalah kedua kalinya ia gagal. Putus asa, pemuda itu berkata ada alasan untuk itu. Berbalik, Misakaren, Master Guild Eclipse, bertanya apakah alasan itu benar-benar cukup bagus untuk meyakinkannya. Mengingat seorang gadis, sang pemimpin mengatakan bahwa ia adalah orang pertama di guild yang memiliki keterampilan unik. Kita mengetahui bahwa ia berbicara tentang Arisa, yang, beberapa hari setelah pertemuan dengan Greifang bidungan itu, selama pertempuran lain, akhirnya mencapai level 10 dan, dengan itu, keterampilan unik yang disebut Almighty Enhancement. Dengan cepat, ia melaporkan kepada Master Guild, ia menyatakan bahwa ini terjadi karena ia terbangun dengan keterampilan alami, menjadi juga sebuah pengecualian, karena biasanya ini terjadi saat seseorang menjadi awakenet. Dengan demikian, pemuda itu mengajarinya bahwa ada keterampilan alami yang hanya muncul setelah mencapai level tertentu. Terlebih lagi, mereka dengan keterampilan unik berkinerja lebih baik daripada yang lain, yang berarti bahwa wanita muda itu akan menjadi awakenet tingkat tinggi. Miyanaga dengan cepat menyadari bahwa Misaka benar karena keterampilannya, selain memungkinkan variasi buff yang lebih besar, juga berada di level yang benar-benar berbeda sampai pada titik membuatnya diterima ke dalam kelompok peringkat tinggi, yang membantunya mencapai level 26. Satu-satunya masalah adalah kekuatannya membangkitkan kemarahan pada beberapa orang, namun ia bertekad untuk mencapai tujuannya. Saat ini, Master Guild bertanya apakah dua itu siap. Gadis itu dan pria yang iri mengatakannya, dan, dengan demikian trio itu menuju ke Dumyeon yang terkenal. Kita dibawa ke Dumyeon kelas E. Sambil berpikir, si pemuda berambut merah mengatakan sulit dipercaya bahwa baru seminggu berlalu. Mengungkapkan selanjutnya bahwa, karena kemunculan monster yang lebih kuat yang tidak terduga, mereka terpaksa pergi. Tapi sekarang, mereka telah kembali dengan pemimpin, yang merupakan awakenet peringkat B. Kamachi mengatakan tidak perlu bagi pemuda itu untuk pergi secara pribadi, tetapi ia mengatakan ada sesuatu yang mengganggunya. Saat tiba di ruang jebakan, si pemuda berambut merah bertanya apakah tidak lebih baik mengalahkan bos sekaligus. Sambil tersenyum, Misaka mengatakan itulah tepatnya mengapa mereka ada di sana. Kemudian, meletakkan tangannya di kristal, menyebabkan Greifang peringkat C tinggi muncul. Dua itu dibuat tidak bisa berkata-kata, sementara pemuda berambut putih itu mengatakan ia mencurigai sesuatu saat ia membaca laporan itu. Kita mengetahui bahwa monster yang muncul sesuai dengan level orang yang jatuh ke dalam jebakan, itulah sebabnya makhluk itu lebih besar kali ini. Makhluk itu menerjang Master Guild yang memutuskan untuk mundur. Arisa bertanya apakah ia harus menyerang, tetapi ia menyangkal dan, menggunakan keterampilannya, memberikan beberapa serangan berturut-turut. Dengan jus strawberry berceceran di mana-mana, ia berkata monster itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai musuh. Melihat pemuda itu larut dalam pikiran, gadis itu bertanya apakah ada yang salah. Mengonfirmasi, Ren ingat bahwa Shirasaki lah yang menyelamatkan hari itu saat Daichi melarikan diri, yang berarti binatang itu berada di level orang yang melarikan diri, tetapi Yuya, yang berada di level lebih rendah, menangani semuanya sendirian. Sambil tersenyum, sang pemimpin mengatakan bahwa, faktanya, tidak ada yang salah, tetapi ia harus berterima kasih kepada pemuda itu karena telah melindungi anggota berharga dari guildnya. Kemudian, ia mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah dua itu siap untuk Dumyeon yang sangat bermanfaat. Bersemangat, si pria berambut merah mengatakan ia lebih dari siap. Saat ditanya dari mana ia mendapatkan informasi itu, sang master menyamarkannya dan memberikan alasan yang lemah. Terjebak dalam pikirannya, Miyanaga ingat bahwa minggu lalu banyak hal luar biasa terjadi, tetapi itu semua berkat sang protagonis yang menyelamatkannya. Itulah sebabnya ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang benar. Misaka mengatakan bahwa sekarang setelah mereka menangani masalah itu, saatnya untuk berurusan dengan bos.
bos. Dua itu setuju. Namun si pemuda berambut merah tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana ia perlu mengirim pesan kepada Shirasaki nanti. Kita melihat bayangan gelap muncul dari tubuh makhluk yang dikalahkan dan mulai bergerak menuju Master Guild. Sementara itu, di domain ekstra yang disebut Judgment Chamber, pemuda kita terkejut dengan bagaimana keadaan di dalam. Keluar dari portal, ia menganalisis bidang tempat ia berada dan menyimpulkan bahwa ini adalah apa yang diharapkan dari Dungeon semacam itu. Tiba-tiba, portal di belakangnya menghilang, yang berarti bahwa untuk menyelesaikan misi, kondisi tertentu harus dipenuhi. Tiba-tiba, burung hijau besar muncul dan menyerangnya. Setelah menghindar, sang protagonis menyadari bahwa ini adalah burung angin. Peringkat C makhluk itu terbang kembali ke arahnya, tetapi akhirnya terkena serangan belati. Lega, pemuda kita berkata setidaknya ia berhasil mengalahkan satu. Masalahnya adalah ada sekelompok burung di langit menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Setelah beberapa waktu, ia berhasil menghabisi mereka semua dan memutuskan untuk membuka Akashic Records tempat itu. Membaca buku, Yuya menemukan bahwa Dungeon ekstra memiliki dua lapisan dan perlu menyelesaikan setiap misi untuk melanjutkan. Yang pertama adalah pertempuran melawan gelombang monster yang terus muncul selama 36 jam berturut-turut. Bahkan menemukan itu brutal, sang protagonis merasa lega memiliki keterampilan catatan tersebut, menyimpulkan kemudian bahwa ia harus berhati-hati dengan bagaimana ia menggunakan MP-nya, termasuk Divine Eye of Prophecy. Bahkan mengetahui bahwa ada tantangan lain setelah menyelesaikan misi itu, ia memutuskan untuk mengesampingkan itu untuk saat ini, karena ia memiliki masalah yang lebih mendesak. Di depan, menerjang dengan seluruh kekuatannya, pemuda kita mencoba untuk menjatuhkan gerombolan monster level 30 hingga 35 itu sendirian. Ogre mencoba menghancurkannya dengan gada, tetapi ia berhasil bertahan dengan belati lainnya, yang akhirnya pecah dalam prosesnya. Menghadapi musuh, Shirasaki menyadari bahwa menghadapi mereka semua hanya dengan pisau akan membatasi pilihannya. Dengan demikian, ia melemparkan apa yang tersisa dari belati yang ditingkatkan ke goblin dan melompat, ia meraih pedang yang digunakan goblin itu, yang akan memberinya lebih banyak opsi serangan. Sekarang, di level 41 dan dengan dua senjata, sang protagonis berkata sudah waktunya untuk keluar semua. Setelah berjam-jam, kita melihat bahwa pemuda itu kelelahan sampai pada titik merasa sulit untuk berdiri. Meskipun begitu, ia terus mengayunkan senjatanya tanpa henti, karena ia tahu, dari saat ia masuk bahwa itu akan menjadi misi yang sulit. Tiba-tiba, High Grey Fang level 40 muncul, menunjukkan bahwa ia juga ingin bermain. Menghadapi makhluk itu, pemuda kita berkata bahwa ini memang pertempuran seperti neraka, tetapi dengan cepat, ia ingat apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya dan, melompat ke udara, ia menyatakan bahwa ia telah melalui neraka yang lebih buruk. Setelah mengalahkan musuh, ia mencapai level 47, dan memutuskan untuk pindah ke yang berikutnya. 35 jam dan 50 menit kemudian, sang protagonis mencoba untuk bertahan kuat untuk menghadapi 9 menit tersisa. Dengan demikian, memberikan segalanya, ia menghabisi monster yang tersisa, sampai sebuah pesan muncul memberi notifikasi bahwa misi telah berhasil diselesaikan dan, mulai saat itu, perhitungan skor prestasi penantang akan dimulai dan hasilnya akan tersedia dalam 12 jam. Sebuah kabin muncul di tengah lapangan dan Yuya memutuskan untuk pergi ke tempat itu untuk beristirahat sampai laporan dirilis. Duduk di dalam kabin, ia mengambil bola istirahat dalam, yang membersihkan tubuh dari kotoran dan meningkatkan pemulihan HP selama tidur. Merasa bahwa misi berikutnya akan lebih sulit, pemuda kita mulai mempersiapkan tubuh dan pikirannya dengan ramuan yang ia bawa sebelum berbaring dan tidur siang. 12 jam kemudian, ia bangun dan pergi keluar untuk meregangkan tubuh, sampai pesan muncul mengatakan bahwa penantang mengalahkan sejumlah monster di atas batas dan, terlebih lagi, pada awal misi, dikonfirmasi bahwa level pemuda itu tidak melebihi standar Dungeon. Oleh karena itu, poin ekstra diberikan. Cahaya yang kuat muncul dan, entah dari mana, kunci Judgment Chamber mendarat di tangan Shirasaki. Dengan demikian, ia harus memutuskan antara mencoba tantangan atau kembali dalam waktu 1 jam. Tetapi jika ia memilih opsi kedua, ia tidak akan bisa lagi menggunakan kunci itu. Menganalisis gerbang, pemuda kita memutuskan untuk berpikir sedikit dan bertekad untuk tidak mundur. Ia mengaktifkan keterampilan catatan untuk mengumpulkan informasi. Kita melihat bahwa ada tujuan sederhana untuk misi terakhir yang melibatkan satu dari 3 jenis monster, termasuk Siklops raksasa dan salamander api. Sang protagonis menyimpulkan bahwa keduanya sangat kuat, tetapi dengan pola serangan terbatas, yang berarti hanya monster ketiga yang paling rumit. Setelah melewati gerbang, ia berhadapan langsung dengan tempat terbuka di hutan dan menyadari bahwa lawannya akan menjadi yang paling sulit dari ketiganya. Sebuah suara memperingatkan bahwa misi terakhir telah dimulai dan pemuda itu perlu mengalahkan bos Dungeon yang merupakan Satria Lang Perak peringkat B dan level 65. Pemuda kita mencoba tetap tenang saat melihat makhluk itu di atas kepalanya, tetapi tiba-tiba musuh membuat gerakan berbeda dan memberikan pukulan pertama, menunjukkan bahwa ia bisa melihat masa depan. Yuya akhirnya terlempar jauh, tetapi berhasil tetap berdiri sambil berpikir. Ia berkata jika ia diserang secara langsung, ia pasti sudah mati. Masalah terbesar adalah fakta bahwa makhluk itu telah menyegel Divine Eye of Prophecy-nya. Kita mengetahui bahwa bos memiliki kemampuan mata emas yang memberikan pengguna refleks luar biasa dan penglihatan manusia super. Dengan demikian, Satria menggunakan matanya untuk memprediksi gerakan bocah itu dan menemukan apa tindakan masa depannya. Setelah menghindari pukulan, telah memutuskan untuk melakukan serangan balik, tetapi sang protagonis berhasil melarikan diri tanpa cedera. Khawatir, ia berkata bahwa sampai masa depan menjadi jelas, ia tidak akan bisa menggunakan Divine Eye of Prophecy melawan musuh yang menjadikannya ancaman terbesarnya sejauh ini. Mengetahui bahwa ia juga bisa melihat masa depan, pemuda kita berpikir tentang bagaimana perbedaan dalam kekuatan mentahkan secara langsung menentukan hasilnya. Ini mengingat bahwa perbedaan level tidak berguna. Muncul dari pertempuran pedang, bos memberikan
memberikan pukulan. Shirasaki menyimpulkan bahwa jika ia memberikan jarak yang cukup, serangan berikutnya tidak akan baik sama sekali, karena makhluk itu akan menyerap seluruh mana di sekitarnya dan melepaskannya dengan kekuatan penuh. Membuktikan hal ini, sang satria menembakkan meriam sihir. Dengan selisih yang tipis, sang protagonis berhasil menghindar ke samping tepat waktu, sambil berpikir bahwa ini pasti lelucon. Namun, tiba-tiba burung melang itu muncul di belakangnya dan, menggunakan kakinya, menendang pemuda itu hingga tubuhnya menghantam keras batang pohon. Terluka, pemuda kita bergumam bahwa, sesuai dugaan, perbedaan kekuatan murni terlalu besar. Namun, semuanya akan berbeda jika dia bisa menggunakan mata ramalan duanya. Tiba-tiba, pemuda itu teringat bahwa di kehidupan kedua ini, dia memperoleh banyak kemampuan kuat. Tapi alasan dia berhasil bertarung sampai akhir, meskipun kurang berbakat, adalah karena dia menghadapi kelemahannya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk menonaktifkan kemampuannya untuk mengakses asal-usul kekuatannya. Menghadapi musuh, sang protagonis berkata bahwa sekarang dia akan mengingat bagaimana rasanya bertarung sebagai orang lemah. Menyadari sesuatu, sang satria mulai mundur, sementara Shirasaki berkata sudah waktunya untuk menyerang. Sambil berlari, dia ingat bahwa dia pertama-tama perlu mempertimbangkan kemampuan lawan. Karena senjata musuh dapat dibagi menjadi 3 jenis, dan mata emas serta kemampuan fisiknya jauh lebih unggul. Selain fakta bahwa dia tidak dapat menciptakan jarak karena meriam sihir, sang satria menyerang lagi dengan pedangnya, sementara pemuda itu tetap menonaktifkan atributnya. Memberikan segalanya, dia menghindari serangan yang lebih fatal, memikirkan sebuah cara untuk menyerang balik agar dia tidak berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena tidak dapat menggunakan ramuan penyembuh, pemuda kita menyadari bahwa dia akan segera menemui jalan buntu. Namun dengan mengubah strategi, dia mulai berlari ke arah musuh. Terkejut oleh ketangkasan tersebut, makhluk itu bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, sementara sang protagonis menegaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi itu. Sambil menganalisis dengan cermat lawannya, dia akhirnya menemukan titik lemah dan memberikan segalanya untuk menghindari serangan terus-menerus. Dia menyimpulkan bahwa dia harus melakukannya sekarang. Sambil memegang ramuan, Yuya melihat musuhnya menerjang ke arahnya. Melemparkan ramuan itu, dia menyadari bahwa sang elang telah menciptakan lebih banyak jarak di antara mereka, mengungkapkan bahwa ia tidak dapat bergerak selama fase pengisian meriam sihir. Pemuda kita memanfaatkan kesempatan itu, dan saat pedangnya terlempar jauh, dia menyatakan sambil tersenyum bahwa tujuannya melampaui itu. Kita melihat bahwa belatinya memecahkan botol ramuan yang dilemparkan untuk memicu meriam ksatria dengan lebih banyak sihir, yang akan menyebabkannya meledak. Sesuai rencana, ledakan besar terjadi. Tetap saja, sang elang bertahan dan terus memegang pedangnya. Namun, di tengah awan debu, ia diserang oleh Shirasaki, yang mengaktifkan kemampuan mata ramalan dewa untuk menunjukkan bahwa sekarang gilirannya menyerang. Mengetahui dia tidak lagi bisa dijangkau, dia maju lagi dan menyerang, menggunakan semua kemampuan fisik yang dimilikinya. Tanpa daya, sang satria terkena serangan di berbagai bagian tubuhnya dan memutuskan untuk terakhir kalinya mencoba menggunakan meriam sihirnya. Sang protagonis menyadari bahwa musuh menyerap sihir secara sembrono, meskipun penghancuran diri sudah di depan mata. Api mengelilingi tubuh bos, yang menyadari sangat terlambat bahwa pemuda itu mampu melarikan diri dan sekarang datang dari udara. Sambil berteriak, pemuda kita menebas bahu sang satria, yang akhirnya jatuh ke tanah dalam kekalahan total. Dengan kemenangan itu, sebuah pesan muncul, memberitahukan bahwa sekarang sudah mungkin untuk keluar dari ruang penghakiman. Dan dengan itu, Yuya mencapai level 57. Suara misterius itu mengatakan bahwa penakluk penjara bawah tanah akan diberi hadiah berdasarkan poin pencapaian dan detail penyelesaian. Setelah meminum ramuan yang dibutuhkannya, sang protagonis bertanya-tanya apa hadiahnya karena telah menyelesaikan misi tersulit dengan level 10 tingkat di bawah standar. Terungkap bahwa 2 hadiah khusus akan diberikan. Yang pertama adalah kemampuan penyimpanan tak terbatas. Terkejut, sang protagonis menyatakan bahwa dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu kuat di kehidupan masa lalunya. Cahaya kuat bersinar kembali untuk mengungkap hadiah kedua, yaitu sebuah pedang yang sangat mirip dengan milik Satria Lang Perak, memiliki 3 kemampuan berbeda dan sama kuatnya, selain kekuatannya yang berkembang seiring pengguna, yang tumbuh dewasa. Sambil memegang pedang legendaris itu, pemuda kita berkata bahwa, tanpa ragu, usahanya sepadan, dan setelah melihat gerbang, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Di luar, dia tidak sabar untuk beristirahat sejenak, tetapi akhirnya melihat bahwa dia mendapat pesan dari Arisa. Sang protagonis senang mengetahui bahwa gadis itu telah membangkitkan kemampuan alami, tetapi setelah membaca bahwa dia akan berpartisipasi dalam sebuah serangan raid guild skala besar pada tanggal 1 Juli, dia menyadari ada sesuatu yang salah, karena invasi seperti itu seharusnya hanya terjadi pada tanggal 7. Sambil berlari, dia menyimpulkan bahwa semua orang dalam bahaya. Kita melihat Nianaga dan kelompoknya lagi hendak memasuki penjara bawah tanah. Kita menemukan bahwa ini adalah Dumeon peringkat B yang disebut Desert Land. Dengan antusias, Takahashi Itsuyoshi, ketua Guild Warriors Pride, mengatakan semuanya terjadi seperti yang dikatakan Misaka. Sambil setuju, Itoriota, ketua Guild Great Wizards, mengatakan mereka akan mendapatkan artefak sihir peringkat pertama. Pemimpin Guild Eclipse mengklaim tempat itu pasti memiliki beberapa item, dan mereka dapat membaginya di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, pemuda itu memanggil Arisa, yang terkejut. Mendekat, dia
berkata bahwa kemampuan wanita muda itu akan sangat diperlukan, jadi dia harus menggunakannya secara bebas. Sambil berpikir, gadis itu setuju bahwa dia harus memberikan segalanya, karena dia diundang untuk menjadi bagian dari tim. Tiba-tiba, dia ingat untuk memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa Shirasaki belum membalas, lalu menyimpulkan bahwa pada saat itu dia perlu fokus untuk menyelesaikan Dungeon. 2 jam dan beberapa monster yang dikalahkan kemudian, Ren berkata ini saatnya beraksi, sambil menghadapi seekor Minotaur peringkat B, sang bos Dungeon, sambil berteriak, dia meminta semua orang mengambil posisi dan menyerang. Kelompok itu patuh tanpa ragu dan memulai pertempuran. Terkejut, Miyanaga berkata dia sekarang tahu seperti apa serangan Awakening tingkat tinggi itu. Pria berambut putih itu memerintahkannya untuk segera menggunakan kemampuannya. Wanita muda itu patuh, dan Misaka memanggil pedangnya yang bernama Helheim. Setelah memberikan sebuah serangan tunggal, dia berkata itulah akhirnya. Sementara semua orang tidak percaya pada betapa kuatnya senjata itu, 2 ketua guild lainnya mengatakan bahwa hadiahnya akhirnya tiba. Setelah melihat intinya, Core, sambil maju, pemimpin Eclipse mengklaim dia telah menunggu saat itu untuk waktu yang lama, menyatakan selanjutnya bahwa portal harus segera terbuka. Dengan penasaran, Takanashi mempertanyakan apakah dia tidak akan menghancurkan intinya. Mengejutkan semua orang, Ren berkata dia tidak akan melakukan itu bahkan dalam mimpinya sekalipun. Bagaimanapun, itu adalah tujuan aslinya. Bayangan hitam yang sama seperti sebelumnya muncul dari tubuh Minotaur dan langsung menuju pemuda itu, yang sambil tersenyum berkata sudah waktunya untuk pengungkapan besar. Anggota lainnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud dari semua itu. Memulai penjelasan, Misaka mengatakan dia memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya mengekstrak bayangan dari mereka yang dia bunuh dan menggunakannya sebagai bawahannya. Bingung, Arisa mempertanyakan mengapa dia menyembunyikan hal itu selama ini. Tanpa menjawab, pemuda itu mengatakan bahwa sebagai efek samping, dia dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Dan saat itulah dia mengetahui bahwa dia terpilih sebagai pemimpin. Jadi, ketika dia menerima lamaran itu, dia diajari dengan benar dan menemukan bahwa sihir dari inti itu dapat membuka gerbang tempat monster-monster yang tak terlihat akan muncul. Memulai bencana pertama yang disebut Vanguard of the Black Shadow, yang akan menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi semua orang di sana harus mematuhinya dan menjadi bayanan juga. Dengan tidak percaya, 2 ketua lainnya bertanya apakah itu tujuan serangan itu sejak awal. Mengonfirmasi hal itu, Ren berkata dia perlu mengumpulkan mereka yang memiliki kemampuan yang tepat, dan meskipun rencananya adalah menunggu seminggu lagi, semuanya berubah karena Arisa, yang memiliki kemampuan unik yang akan meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, jauh lebih baik daripada merekrut sekelompok orang. Gadis itu bertanya sejak kapan pemuda itu merencanakan hal itu, dan dia menjawab sejak dulu. Kemudian bertanya apakah dia tidak merasa aneh bahwa ibunya menderita sindrom kelelahan sihir stadium 4 dan berada di rumah sakit besar. Misaka mengungkapkan dia hanya memberikan dukungan karena dia memiliki motif tersembunyi. Wanita muda itu mengatakan itu tidak masuk akal, karena ketika dia direkrut, dia tidak memiliki bakat. Namun, sang pemimpin menyatakan bahwa kemampuannya memungkinkan dia untuk melihat kemampuan alami dari calon bawahan. Itulah sebabnya dia selalu tahu dia akan bangkit, dan dia dengan penuh semangat menunggu saat yang tepat, bahkan membentuk Guild Eclipse untuk mengumpulkan mereka yang layak menjadi bayangannya. Sambil menunjuk Miyanaga, dia berkata bahwa dia adalah kandidat yang paling cocok, jadi dia akan menjadi yang pertama. Mengambil inisiatif, Ito dan Takahashi berkata mereka tidak akan membiarkan itu terjadi, tetapi Ren mengaktifkan kekuatannya dan memerintahkan keduanya untuk membungkuk sambil menunggu giliran mereka. 2 itu terkejut menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Sambil berteriak, gadis berambut merah itu memperingatkan bahwa dia akan merapal buff, tetapi tiba-tiba dia berlutut di tanah dan menyadari bahwa dia kehabisan kekuatan sihir. Dengan cepat, dia menyimpulkan bahwa sang pemimpin telah merencanakan segalanya, sementara dia mendekat dan bersiap menyerangnya. Sambil menutup matanya, Arisa mempertanyakan apakah ini benar-benar akan menjadi ajalnya, sambil memohon seseorang untuk membantunya. Tiba-tiba, sebuah serangan dilancarkan, dan di tengah air mata, wanita muda itu menyadari dia tidak merasakan sakit. Namun saat membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah diselamatkan oleh Yuya, yang berhadapan langsung dengan musuh, mengklaim bahwa dia akan menyelesaikan situasi tersebut. Harapan tumbuh di mata gadis berambut merah itu. Ren berkata dia terkejut dan bertanya mengapa pemuda itu ada di sana. Ketika ditanya apakah dia benar-benar butuh jawaban itu, dia berkata dia ingin berterima kasih, karena pemuda itulah yang menyelamatkan Miyanaga saat itu dan membuat semua ini menjadi mungkin. Tapi tampaknya, pemuda itu selalu tahu segalanya, selain memiliki kekuatan yang aneh. Mengingat masa lalu, sang prota berkata bahwa orang inilah yang menyebabkan bencana pertama yang merenggut nyawa banyak Awakening. Menjadi satu-satunya yang mengetahui hal ini, dia menyatakan akan menghentikan pemuda itu, berapapun biayanya. Sambil tertawa, Misaka berkata Shirasaki tidak boleh terlalu tinggi hati hanya karena dia berhasil menghentikan salah satu serangannya. Bagaimanapun, seseorang tanpa kemampuan unik tidak dapat menghentikannya, setidaknya tidak tanpa Awakening lain dengan peringkat lebih tinggi. Mendengar itu membuat pemuda kita teringat sebelum regresi, ketika suatu hari, sang pemimpin bertarung dengan Kamachi, yang tidak mampu mencegah Arisa tewas. Saat dibantah, Ren memukul pemuda itu, sementara Yuya hanya bisa memikirkan bagaimana itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mati di depannya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan guild tersebut. Maka, beberapa minggu kemudian, bencana pertama terjadi, dan hampir 30% dari Awakening
di Jepang terbunuh, sampai seorang awakenet peringkat B membunuh Misaka, yang membuatnya menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun sejak awal, memulai gelombang rasa bersalah yang mengikutinya selamanya. Namun, sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencegah bencana pertama terjadi, dan itulah sebabnya dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya kepada siapapun dan fokus untuk mendapatkan kekuatan yang cukup. Meski takut bahwa itu mungkin hanya egonya yang berbicara, Sang Prota menyatakan dia akan bertarung sampai akhir, mengatakan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Pemimpin Guild Eclipse memutuskan untuk memainkan bida terakhirnya. Maka, dia memanggil seekor Greyfang untuk memastikan bahwa pemuda itu segera dimusnahkan. Melihat Minotaur dan serigala raksasa menerjang Yuya, Arisa menjadi cemas. Namun dengan mengaktifkan kemampuan sayap api dari pedangnya, pemuda kita menghabisi kedua bayangan itu sekaligus, membuat Misaka benar-benar terkejut, sama seperti semua orang yang menonton. Ketika ditanya bagaimana dia memiliki kekuatan sebesar itu, Sang Prota mengatakan bahwa musuhnya membuat kesalahan, karena dia menyebutnya tidak berarti, tanpa tahu bahwa dia sedang menghadapi lawan terburuknya. Pemimpin Guild Eclipse bertanya mengapa pemuda itu berpikir demikian, tetapi pemuda kita hanya berkata dia akan mengerti setelah pertempuran berakhir. Sambil tertawa, pemuda bermata merah itu memutuskan untuk berhenti bertanya dan mencari tahu apa yang disembunyikan pemuda itu setelah membunuhnya dan mengubahnya menjadi bayangan. Melihat musuhnya datang ke arahnya, Yuya menyimpulkan bahwa kemampuan unik orang tersebut berkaitan dengan pedang dan bahwa dia hanya dapat mengendalikan bayangan dari mereka yang dia bunuh. Itulah sebabnya sisa para awakenet masih hidup. Setelah menerima serangan pertama, pemuda kita berhasil menangkis dengan pedang, memutuskan untuk segera menyerang balik agar lawan tidak punya waktu untuk pulih. Misaka menunjukkan bahwa dia juga cepat dan dengan demikian, keduanya mulai saling bertukar serangan. Karena tertahan oleh bayangan, Daichi tidak percaya pemuda itu benar-benar mampu mempertahankan diri dari pemimpin guild. Mundur sedikit, Sang Prota berpikir bahwa sesuai dugaan, pertempuran ini akan menantang, sementara musuhnya mencoba mencari tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Bertekad untuk memastikan Arisa tidak mendapatkan kembali kekuatan sihirnya, Ran memutuskan untuk mengubah taktik. Melihat lebih banyak bayangan muncul, Shirasaki bertanya apakah pemuda itu benar-benar berpikir itu akan berhasil. Orang itu berkata bahwa bayangan hanyalah gangguan. Namun, setelah hampir terkena serangan fatal, dia menemukan bahwa pemuda itu dapat menangani dua hal sekaligus. Sang Prota memberikan serangan lain, melemparkan lawannya menjauh. Sambil merenung, Misaka menyimpulkan bahwa masalahnya adalah pedang Yuya dan menyerang menggunakan bayangan itu tidak berguna. Dengan cara yang agak sinis, dia meminta maaf karena telah bersikap kasar dan mengatakan bahwa pemuda itu memang salah satu dari mereka yang membuatnya memenuhi syarat sebagai bawahan pertamanya. Saat disebut jenius, pemuda kita berkata bahwa sebenarnya dia bukanlah jenius, karena bahkan dengan berjuang untuk meraih gelar itu pada akhirnya, dia tidak bisa mencapainya, yang berarti dia hanyalah orang biasa. Ran bertanya apa yang sedang dibicarakan pemuda itu. Menjelaskan, Sang Prota berkata bahwa justru karena dia orang biasa, dia akan mengalahkan seorang jenius. Dua itu memulai urutan serangan yang luar biasa sampai pemimpin guild menyadari bahwa dia akan berakhir lebih buruk. Dengan luka dalam area bahu, dia bertanya-tanya bagaimana energi Shirasaki berubah entah dari mana, bahkan tanpa seolah dia memiliki kekuatan tak terbatas. Tanpa banyak pilihan, Misaka memutuskan untuk menggunakan upaya terakhirnya, sebuah skill yang disebut Soul Purification. Kita melihat bayangan yang menahan awakened lainnya menghilang karena skill tersebut memberikan peningkatan fisik yang sangat besar secara sementara melalui pengorbanan para bawahan. Bertekad untuk memenangkan pertempuran, pemuda itu memutuskan untuk mengorbankan sebagian besar bayangannya. Sambil berteriak, dia memerintahkan Yuya untuk bersiap mati di sini dan sekarang. Melihat pemimpin guild menerjang pemuda itu, mereka yang menonton mengkhawatirkan yang terburuk. Menunjukkan bahwa itu tidak akan semudah itu, pemuda kita memutuskan untuk menggunakan atribut peningkatan dari semua kemampuan, menangkis serangan musuh tepat pada waktunya. Terkejut, pria berambut putih itu bertanya-tanya bagaimana dia masih tidak bisa menang, bahkan setelah apa yang dia lakukan. Keduanya bersiap untuk bentrokan lain, sementara Sang Prota menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Melihat urutan serangan itu, Takahashi dan Ito mempertanyakan pertempuran gila macam apa ini, sementara Arisa hanya bisa mengkhawatirkan temannya. Sambil menekan dengan pedang, Sang Prota mengklaim dia akan menang karena dia memiliki keuntungan. Terengah-engah, Misaka berkata dia terkejut tetapi tetap tidak akan membiarkan pemuda itu melampauinya. Lalu bertanya apakah dia baik-baik saja, karena fokusnya hanya pada satu hal. Melihat ke bawah, Sang Prota menyadari salah satu bayangan menggigit pergelangan kakinya dan, dengan mengubah gerakannya, dia memusnahkan makhluk itu. Tersenyum, Ren menyatakan bahwa celah seperti itu dalam situasi seperti ini adalah hal yang fatal. Meski begitu, Shirasaki berhasil lolos dari serangan tersebut. Namun, musuh berkata ini belum berakhir dan menerjang lagi. Melihat pemuda itu telah menciptakan jarak, pemimpin guild menyadari dia akan menerima serangan balik karena celah yang dia tinggalkan. Dengan cepat menyimpulkan bahwa, meski begitu, serangannya tidak akan dihentikan. Kita menemukan bahwa esensi dari pedangnya adalah perwujudan dari kematian dan ini berubah tergantung pada gambaran penggunanya. Maka, serangan sederhana itu menjadi mutlak hingga menantang jarak hanya untuk mengenai target. Sambil berteriak, Ren menyatakan bahwa ini adalah akhir bagi pemuda itu, tetapi sesuatu terjadi. Pemuda kita menyatakan bahwa sebenarnya, dia tidak pernah memiliki hubungan dengannya dan tidak ada ikatan takdir khusus yang menyatukan mereka, karena rasa kewajibannya bisa saja tidak berarti sejak awal. Tapi tetap saja, dia didorong maju oleh penyesalan dan rasa bersalah. Oleh karena itu, dia ingin meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu ini akan terjadi. Dengan darah yang mengalir dari lukanya, Misaka mengakui kekalahan sebelum jatuh ke tanah. Dengan mata terbelalak, para penonton tidak percaya ini terjadi dan bahwa mereka sekarang aman. Shirasaki
Shirasaki mendongak, merasa lega, sementara musuh yang masih hidup berkata dia tidak percaya dia kalah. Sang prota berkata dia sudah memperingatkannya, sementara pemuda itu, sambil memuntahkan cairan, mengklaim bahwa dia memang musuh terburuknya. Kelelahan, pemuda kita juga jatuh berlutut saat efek peningkatan dari semua kemampuan mulai memudar, yang berarti dia harus berhati-hati saat berikutnya dia menggunakan hal itu. Sambil berlari, Arisa mendekat untuk melihat apakah pemuda itu baik-baik saja. Setelah menerima bantuan untuk berdiri, sang prota berterima kasih, tetapi gadis itu berkata bahwa yang seharusnya berterima kasih adalah dirinya. Kemudian menyatakan bahwa dia akhirnya mengerti dia tidak sedang bermimpi saat diselamatkan terakhir kali, karena pemuda itu mempertaruhkan nyawanya sekali lagi. Miyanaga menyampaikan terima kasih yang paling tulus dalam hidupnya atas nama semua orang. Itu membuat pemuda kita teringat apa yang diminta saudara perempuannya sebelum meninggal di kehidupannya yang lain. Sambil berpikir, dia berkata bahwa dia akhirnya berhasil memenuhi keinginan Kana. Kemudian, pemuda itu berterima kasih kepada Arisa, tetapi sebelum dia bisa menjelaskan alasannya, dia dihentikan oleh para awak Kenet lainnya yang memutuskan untuk bergabung dalam percakapan dan membicarakan betapa hebatnya dia. Menoleh ke belakang, Takahashi bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan Misaka. Pemuda kita mengatakan hal yang benar adalah menyerahkan pemuda itu ke divisi khusus asosiasi, karena mereka yang berusaha menyakiti orang lain harus menghadapi balasan. Meskipun tahu bahwa orang-orang akan kesal karena Ren tidak dieksekusi, Yuya menyimpulkan bahwa kemampuannya mungkin berguna untuk mengungkap misteri Dongyeon di masa depan. Kemudian, dia memutuskan untuk menangani inti dari penjara bawah tanah tersebut. Arisa mengatakan pemimpin itu telah menyebutkan bahwa item tersebut akan melepaskan gerombolan monster ke bumi. Sang prota mengatakan itu benar, tapi sekarang mereka hanya perlu menghancurkan intinya sebelum mencapai pengisian penuh. Saat bola itu pecah, beberapa bayangan hitam menyelimuti tubuh pemuda itu, yang, dengan bingung di tengah kegelapan, bertanya di mana dia berada. Meskipun tidak mampu menggambarkan perasaannya, dia mengatakan itu terasa familiar. Tiba-tiba, bola hitam lainnya muncul di depan matanya. Namun sang prota akhirnya terbangun dari lamunannya saat dipanggil oleh Miyanaga. Sambil berbohong, dia berkata semuanya akan baik-baik saja. Sambil bertanya-tanya apa itu, kita melihat bahwa setelah kelompok itu meninggalkan Dongyeon, Ren diserahkan ke asosiasi dan, karena kelelahan, semua orang dibubarkan. Dengan penuh semangat, gadis berambut merah itu mengatakan mereka harus pulang. Sambil setuju, pemuda kita memutuskan untuk menemaninya dan dengan demikian, keduanya pergi. Sementara itu, di sebuah negara tertentu, di dalam Dongyeon peringkat es, seorang gadis dengan rambut tirang panjang mengamati makhluk yang dia kalahkan dan, melihat rasi bintang, dia menyadari bahwa salah satu bintang jahat telah menghilang, yang berarti seseorang mampu mengubah masa depan. Kita mengetahui namanya adalah Asakura Rin dan dia adalah seorang awak Kenet peringkat S level 236 yang menempati posisi kedua dalam peringkat nasional. Beberapa hari setelah operasi skala besar di kamar rumah sakit Kana, Shirasaki mengatakan bahwa saudara perempuannya hanya perlu bertahan sampai hari berikutnya. Kemudian dia berkata dia akan pergi, tetapi akan kembali besok untuk menjemputnya. Sambil tersenyum, gadis itu berterima kasih kepada kakak laki-lakinya. Di lantai bawah rumah sakit, sang prota bertemu Arisa yang mengatakan dia pergi untuk memeriksa bagaimana keadaan ibunya. Kita mengetahui bahwa dalam perjalanan pulang, dua itu memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih baik dan gadis itu bercerita tentang ibunya serta kemampuannya. Setelah mengetahui bahwa bukan hanya saudara perempuannya yang menderita penyakit itu, pemuda kita menyimpulkan bahwa dia perlu mendapatkan obatnya sesegera mungkin. Tersadar dari lamunannya, dia memberitahu wanita muda itu bahwa sudah waktunya pergi ke asosiasi. Melihat keluar jendela, Kana bertanya-tanya siapa gadis di sebelah kakaknya, tetapi tiba-tiba seorang perawat muncul dan menyuruhnya beristirahat. Berbaring di tempat tidur, wanita muda itu menyatakan bahwa dia akan menginterogasi Yuya keesokan harinya. Dia berbalik saat mendengar berita tentang kasus penyerangan Dongyeon yang melibatkan Misaka dan mengetahui bahwa awak Kenet yang berkontribusi dalam penyelesaian insiden tersebut telah mengambil posisi pemuda itu dalam peringkat nasional. Kita dibawa ke markas besar asosiasi, di mana Suzuki dari Departemen Urusan Umum meminta maaf karena memanggil dua itu di menit-menit terakhir. Arisa dan Shirasaki mengatakan tidak ada masalah. Kemudian, mereka menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi hari itu. Ren tetap diam sejak dia sadar kembali. Sambil berpikir, sang prota bertanya-tanya apakah itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dalam waktu dekat. Penasaran, gadis berambut merah itu bertanya apa yang ingin dibicarakan pria itu secara individu. Langsung ke intinya, Suzuki berbicara tentang fakta bahwa Guild Eclipse telah dibubarkan dan Misaka telah dihapus dari peringkat nasional. Kita mengetahui bahwa mereka yang berada di dalam 100 besar disebut sebagai Rankar. Bingung, sang prota bertanya apa hubungannya dengan dia dan pria itu mengungkapkan bahwa posisi 86 sekarang akan ditempati oleh pemuda tersebut. Informasi itu membuat keduanya terkejut. Sambil tersenyum, Arisa berkata itu luar biasa. Ketika ditanya apakah itu benar, pria berkacamata itu mengonfirmasi dan berkata bahwa selain kemampuannya yang terbukti, para ketua Guild Warrior Pride dan Great Mages merekomendasikannya. Sambil berpikir, pemuda kita berkata ini pertama kalinya dia diakui secara resmi seperti itu. Melanjutkan, Suzuki mengatakan bahwa beberapa guild telah mengirimkan undangan kepada Miyanaga. Dengan cepat, Yuya menyadari bahwa kemampuan unik wanita muda itu memang luar biasa. Gadis itu bertanya apakah dia boleh memikirkannya sebentar, yang mengejutkannya. Dengan berakhirnya pertemuan, keduanya meninggalkan ruangan dengan perasaan lega dan bahagia. Sambil tersenyum, Arisa mengucapkan selamat kepada temannya karena telah menjadi Rankar. Sang prota berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya beruntung. Wanita muda itu tidak setuju dan berkata dia memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan. Tiba-tiba, seseorang yang berteriak menarik perhatian dua itu. Di meja resepsionis
resepsionis, seorang pria memerintahkan mereka untuk membawakan orang yang katanya mengalahkan Misaka. Mendengar namanya disebut, Shirasaki berbalik dan berhadapan langsung dengan Gakuto Shimura, peringkat 87 dalam peringkat nasional. Pria itu bertanya apakah pemuda itu adalah orang yang dicarinya dan, setelah mendapat konfirmasi, dia menyatakan bahwa dia telah mencuri posisinya ketika dia mengambil posisi Misaka, karena dia berencana untuk melawan pemuda itu. Dengan marah, sang ranker juga mengatakan bahwa sang prota pasti menggunakan beberapa trik untuk mencapai prestasi seperti itu dan itulah sebabnya dia akan menantangnya berduel untuk peringkat 86. Pemuda kita menyadari bahwa situasinya rumit, tetapi dia tidak berkewajiban untuk menerima itu. Namun, mengetahui bahwa lebih banyak orang akan meragukan kemampuannya di masa depan, akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini guna menunjukkan kekuatannya. Sambil mendekat, dia berkata bahwa dia menerima tantangan tersebut. 10 menit kemudian, di lapangan latihan di dalam markas besar asosiasi, Yuya ingat bahwa kekuatan sihirnya masih belum 100% karena dia belum melawan monster apapun. Sambil tersenyum, Kakudo berkata senang melihat bocah itu melarikan diri sambil berpikir bahwa dia hanya memegang posisi itu karena dia bertarung dalam sebuah kelompok menurut rumor yang beredar dan adalah tugas orang tua untuk memperbaiki kesalahan seorang pemula. Di antara penonton, semua orang yakin bahwa kemenangan akan menjadi milik Shimura. Pembawa acara menyatakan bahwa syarat kemenangannya adalah pelumpuhan atau menyerah karena pembunuhan dilarang. Memulai, tepat setelah duel dimulai, sambil menerja menyerang, pria kapal itu mengklaim dia akan mengungkap siapa sang prota sebenarnya. Menggunakan pedangnya, Shirasaki berhasil menangkis serangan tersebut. Sambil berteriak, sang musuh memerintahkannya untuk berhenti berpikir bisa mengalahkannya dengan tingkat keahlian seperti itu. Para penonton berkomentar bahwa seperti yang diharapkan dari bocah berambut pendek, lawannya benar-benar dalam posisi bertahan. Merasa khawatir, Arisa berkata ada sesuatu yang tidak beres karena selama pertarungan melawan Misaka, temannya jauh lebih kuat. Setelah analisis selesai, pemuda kita berkata dia akan memenuhi keinginan lawannya dan berhenti menahan diri. Setelah menerima sebuah hantaman, Kakuto mencoba memahami apa yang telah berubah karena entah dari mana, pemuda itu menjadi lebih presisi. Sang prota berkata ini belum berakhir dan kembali melancarkan serangan bertubi-tubi sampai mendorong pemuda itu mundur drastis. Para penggemar ranker bertanya-tanya mengapa ini terjadi sementara Miyanaga menyimpulkan bahwa keahlian Yuya begitu luar biasa hingga mampu menetralisir perbedaan level bahkan terhadap para ranker. Shimura mempertanyakan apakah pemuda itu menahan diri sebelumnya. Sambil mengonfirmasi, sang prota mengatakan bahwa jika dia mengalahkannya dengan cepat, para penonton tidak akan mengerti apa yang terjadi. Itulah sebabnya dia meluangkan waktu untuk menilai seberapa banyak dia harus menahan diri. Murka karena diremehkan, sang ranker berkata dia tidak berniat melakukan itu tetapi sekarang dia akan membunuh Shirasaki. Di luar lapangan latihan, seorang gadis berbaret mendengar tentang pertempuran peringkat tersebut. Mengaktifkan kemampuannya yang disebut Crimson Break Slash, Kakuto melancarkan serangan mematikan yang meretakan tanah di dekat tribun. Sambil berpikir, pemuda kita berkata kemampuan itu memberikan penggunanya kekuatan fisik yang sangat besar dan meningkatkan kemampuan kapatnya. Dengan penasaran, dia mempertanyakan apakah membunuh dalam pertempuran jenis itu tidak dilarang. Tidak peduli, pemuda itu berkata bahwa jika bocah itu takut mati, dia harus segera menyerah. Kemudian menegaskan bahwa sebenarnya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk itu. Bertahan dari serangan-serangan tersebut, sang prota berkata tidak peduli seberapa kuat lawannya. Jika dia melakukan kesalahan, semuanya menjadi tidak berguna. Menganalisis situasi, sang ranker menyimpulkan dia harus menghancurkan pedang pemuda itu agar pertahanan menjadi mustahil. Maka, dia meningkatkan kekuatan kemampuannya dengan tujuan mengenai senjata tersebut. Kita melihat bahwa bilahnya tidak patah tetapi karena benturan tersebut, Shirasaki akhirnya kehilangan pedangnya dan tanpa senjata memutuskan untuk menggunakan tinjunya untuk membuat lawan terpental. Semua orang terkejut melihat Shimura terpukul. Saat melihat pemuda itu mengambil kembali pedangnya, sang musuh menyadari bahwa dia memiliki kemampuan penyimpanan. Sambil mengonfirmasi, sang prota mengatakan pertarungan berakhir di sana sehingga sang ranker harus memilih apakah akan menyerah atau mati. Dengan cemas, pemuda itu mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemudian menegaskan bahwa ini tidak adil karena di luar sana, melakukan itu terhadap monster berakibat kematian sehingga mereka harus mengulang duel tersebut. Para penonton berkomentar bahwa ini adalah alasan paling konyol yang pernah mereka dengar. Mengetahui bahwa menggunakan senjata dapat melukai lawannya secara serius, Yuya menyarankan agar mereka bertarung dengan tangan kosong. Merasa menang, Shimura setuju dan berkata dia akan membuat pemuda itu menyesali pilihan tersebut. Mengklaim bocah itu sangat lambat, sang prota hanya dalam satu gerakan membantingnya ke tanah sambil bertanya apakah hanya itu yang dia miliki. Berdiri dan menyerang lagi, sang ranker berkata ini belum berakhir sambil memikirkan bagaimana sang protagonis mampu membaca semua gerakannya. Kita menemukan bahwa di kehidupan pertamanya, Shirasaki fokus untuk mempelajari keterampilan peningkatan karena kurangnya bakat yang ia miliki. Itulah sebabnya jika berkaitan dengan pertempuran nyata, dengan atau tanpa pedang, dia memiliki keuntungan. Menyaksikan pertarungan tersebut, gadis misterius dari sebelumnya terkejut dengan gerakan pemuda kita. Bertekad untuk menjaga harga dirinya sebagai ranker tetap utuh, Kakuto memutuskan untuk memberikan segalanya dan, tidak peduli dengan peraturan, mengambil kembali kapaknya untuk melancarkan serangan fatal. Sang prota memanggil pedangnya lagi, berhasil menahan kapak tersebut sebelum mengambil belati mantis dan menyerang leher lawannya. Seketika, pemuda itu jatuh ke tanah sambil mengklaim mustahil dia kalah. Yuya menyimpan pisaunya dan melihat ke arah kerumunan yang bertepuk tangan untuknya tanpa henti. Pembawa acara menyatakan pemuda itu sebagai pemenang dan Arisa adalah orang pertama yang berlari menemuinya. Menerima banyak pujian, sang prota berkata Shimura tidak memiliki banyak pengalaman dalam jenis pertempuran itu karena dia hanya terbiasa melawan monster. Tiba-tiba, sebuah dua mendekat membuat semua orang
orang terkejut. Mereka adalah Tennoji Taiga yang menempati posisi ke-82 dalam peringkat nasional dan Asakura Rion. Pemuda kita segera teringat ketika gadis itu bertanya mengapa dia bertarung begitu keras meskipun itu harus mengorbankan segalanya. Pada saat ini, wanita muda itu memperkenalkan diri dan berkata dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan pemuda itu. Keempatnya pergi ke tempat yang lebih pribadi dan Arisa mencoba berkonsentrasi untuk menghindari kepanikan karena dia juga diundang ke pertemuan tersebut. Asakura memperkenalkan dirinya lagi tetapi Yuya dan Miyanaga berkata mereka sudah mengenalnya. Sambil berpikir, sang protagonis berkata bahwa wanita muda itulah yang mengalahkan Misaka di kehidupan masa lalunya dan dianggap sebagai awakener terkuat di negara ini. Tetapi dia segera menyadari bahwa di dunia ini, gadis itu menempati posisi kedua dalam peringkat. Sang ranker meminta maaf karena mengecewakan pemuda itu dengan informasi tersebut. Bingung, pemuda kita bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi menyela lamunannya, wanita muda berambut pirang itu langsung ke intinya dan berkata dia ingin berterima kasih kepadanya karena dialah yang seharusnya menangani Ren. Arisa bertanya, apakah Rion tahu apa yang direncanakan pemuda itu? Sambil mengonfirmasi, wanita muda itu bersiap untuk mengungkapkan sesuatu bahkan dengan Tennoji yang menentangnya. Setelah jentikan jarinya, sebuah petarasi bintang muncul di depan semua orang. Sambil menjelaskan, sang ranker menyatakan bahwa kemampuannya memungkinkan dia untuk meramalkan bencana di masa depan, tetapi karena ini bukan sistem yang sempurna, tidak selalu mungkin untuk menentukan waktu atau skala yang tepat. Itulah sebabnya dia ingin berterima kasih kepada pemuda itu karena telah mencegah hal terburuk terjadi menggantikannya. Pria berambut coklat dan merah itu berkata rekannya tidak perlu membungkuk tetapi dia tidak setuju dan mengatakan itu perlu. Shirasaki meminta wanita muda itu untuk mengangkat kepalanya dan menyatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Meski begitu, Asakura berkata dia ingin menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Karena sangat terus terang, sang protagonis berkata dia sedang berpikir untuk mendirikan sebuah guild dan ingin tahu apakah Histari Sky Grove bisa menjadi sponsor. Terungkap bahwa untuk membentuk sebuah organisasi, diperlukan selain pencapaian pribadi, rekomendasi dari guild yang sudah mapan. Itulah sebabnya tidak ada pilihan yang lebih baik daripada kelompok di mana wanita muda itu adalah pemimpinnya. Sambil menyatakan bahwa dia mempercayai pemuda itu, sang ranker setuju untuk menjadi bagian darinya meskipun dia sempat berpikir untuk merekrutnya ke dalam guildnya. Tapi sekarang, dia harus mengumpulkan anggota yang diperlukan dan memberitahu dia. Dengan kesal, Taiga berkata dia masih belum mengakui pemuda itu karena dia terlalu sombong dan membuat Rion menundukkan kepalanya. Melihat pemuda itu pergi, Arisa bertanya tentang apa itu, tetapi pemuda kita berkata dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Meninggalkan gedung, wanita muda itu bertanya apakah benar dia ingin mendirikan sebuah guild. Dia mengonfirmasi karena bencana di masa depan tidak akan sederhana dan sekutu berbakat akan dibutuhkan untuk memeranginya. Keluar dari pemikirannya, Yuya memutuskan untuk mengajak Miyanaga menjadi bagian dari kelompoknya, tetapi tiba-tiba, dua itu diinterupsi oleh Nowahyang setelah melambai mulai mendekat. Gadis itu meminta maaf karena mengganggu percakapan sementara sang protagonis memikirkan cara untuk membuat situasi menjadi tidak rumit. Setelah menjelaskan segalanya, dia memperkenalkan para wanita muda itu dan semuanya kembali tenang. Hoshikawa mengatakan dia mendengar berita tentang Guild Eclipse dan terkejut saat mendengar nama pemuda itu. Mengingat bahwa sang pendekar pedang dan kelompoknya membantunya di masa lalu, Shirasaki berterima kasih. Sebelum kembali berbicara dengan Arisa tentang guild yang akan dia bentuk. Sedikit terkejut dengan ajakan tersebut, wanita muda itu berkata dia akan sangat senang bertarung berdampingan dengannya lagi. Oleh karena itu, dia setuju untuk menjadi bagian dari guild tersebut dengan mata tertutup. Noah menatap keduanya dan mencoba menepis pikiran bahwa ada sesuatu yang lebih sedang terjadi di sana. Kemudian dia bertanya apakah kelompok pemuda itu masih memiliki tempat karena dia selalu ingin menjadi bagian dari sebuah guild. Memikirkan semua yang telah dia lakukan, sang protagonis berpikir bahwa dia mempercayai sang pendekar pedang dan kemampuannya. Kemudian menegaskan dengan keras bahwa dia memang bisa menjadi bagian dari tim. Miyanaga berkata dia sangat menantikan untuk bekerja sama dengan gadis itu dan dengan cepat keduanya menjadi teman. Shirasaki menyimpulkan bahwa sekarang mereka hanya butuh satu orang lagi untuk mendaftarkan guild secara resmi. Tiba-tiba, peringatan darurat mulai terdengar di seluruh gedung karena gate break telah terdeteksi di Dumeon peringkat B. Maka, para awakened harus segera bersiap untuk tindakan penanggulangan. Terungkap bahwa gate break adalah fenomena di mana jumlah kekuatan sihir di dalam penjara bawah tanah meluas karena penyebab yang tidak diketahui dan untuk menyelesaikannya, perlu untuk mengalahkan bos dan menghancurkan intinya sebelum kehancuran total. Asakura muncul kembali membuat trio itu terkejut. Yuya bertanya apa yang terjadi dan wanita muda itu berkata bahwa selain gate break yang diumumkan, jebolan lainnya telah dikonfirmasi di dua Dumeon peringkat C. Pemuda kita berpikir bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada hal seperti ini yang terjadi bahkan di kehidupan masa lalunya, yang berarti ada sesuatu yang telah berubah karena bencana pertama telah dicegah. Rion berkata dia akan menangani Dumeon peringkat B dan ingin pemuda itu memimpin salah satu Dumeon peringkat C. Memutuskan untuk mencari tahu alasannya nanti, sang prota menegaskan bahwa dia mengerti. Tennoji berkata, dia tidak akan membiarkan gadis itu membiarkan seorang pemula menangani misi seperti itu. Sambil mengatakan bahwa dia mengerti, sang ranker menyatakan bahwa dalam kasus itu, pemuda tersebut akan bergabung dengan tim dan bertarung di bawah komando Shirasaki. Bagaimanapun, dia mampu menangani Dumeon itu sendirian dan ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melihat apakah
apakah pemuda itu benar-benar layak dipercaya. Sang prota bertanya siapa yang akan menangani Dumyeon lainnya dan kita melihat bahwa yang bertanggung jawab adalah gadis misterius yang mengenakan baret itu. Setelah itu ditetapkan, kelompok itu bersiap untuk berangkat. Melihat pemuda itu pergi, Arisa dan Noah menegaskan bahwa mereka akan ikut. Pemuda kita bertanya level berapa mereka dan setelah mengetahui bahwa gadis berambut merah itu level 31 dan si rambut pirang level 35, dia menyimpulkan bahwa pilihan terbaik adalah menolak, tetapi karena level yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Dumyeon peringkat C adalah 35, Ki memutuskan untuk membiarkan duo itu mengikutinya. Beberapa saat kemudian, kuartet itu tiba di tujuan mereka dan Yuya memutuskan untuk terlebih dahulu menangani monster yang sudah berada di luar. Bersama Tennoji, dia melancarkan serangan demi serangan pada musuh dan ketika Noah bertanya kapan dia menjadi begitu kuat, dia memilih untuk mengabaikannya dan masuk. Kita menemukan bahwa penjara bawah tanah itu bernama Hyore Sekutsu dan dikenal sebagai Gua Suci Roh Es. Di dalam, sang ranker dan si rambut merah bertanya apakah mereka seharusnya tidak memutuskan apa yang harus dilakukan sebelum masuk. Sang prota berkata bahwa biasanya itu benar, tetapi dia tidak butuh itu. Karena kemampuan catatan akasik miliknya, trio itu dibuat bingung mengapa dia tidak bergerak sampai orang lain menarik perhatian mereka. Mereka adalah para Awakenet peringkat C yang dikirim oleh Asakura. Tennoji mengatakan bahwa pemimpinnya adalah Shirasaki. Sambil berbalik, pemuda kita menyatakan bahwa dia akan menjelaskan rencananya. Maka kita mengetahui bahwa dia, Taiga, Noah, dan Yanaga akan bertanggung jawab untuk menundukkan bos sementara yang lain harus tetap di sana dan menahan para iblis. Karena tidak setuju, rekan Rian berkata bahwa untuk menghadapi bos, dibutuhkan Awakenet peringkat B. Berbeda dengannya, kedua gadis itu berkata bahwa membuang-buang waktu saja untuk meragukan rencana sang prota. Hal ini membuat sang ranker terkejut akan kepercayaan diri yang begitu besar pada seorang pemula. Karena tidak banyak hal lain yang bisa dilakukan, dia berkata bahwa kali ini dia akan patuh. Mendengar bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, Yuya berkata tidak apa-apa dan dengan demikian kuartet itu maju. Sambil berpikir, Tennoji berkata bahwa meskipun dia kesal, dia mulai mempercayai pemuda itu. Namun beberapa saat kemudian dia menyesalinya ketika jalur yang dipilih olehnya berujung pada jalan buntu. Sang prota berkata bahwa sebenarnya itu adalah jalur terpendek. Tiba-tiba sebuah gunung es meledak dari tanah yang merupakan cangkang es dari kepiting raksasa peringkat B. Sambil menganalisis tekanan sihir musuh, pemuda berambut coklat itu menyimpulkan bahwa itu cukup kuat. Sementara Shirasaki berpikir dia butuh sebuah item dari tempat itu sebelum menghadapi sang bos. Sambil berbalik, dia meminta dua gadis itu untuk menangani monster tersebut sendirian. Kita dibawa ke ruang kesehatan markas besar asosiasi di mana Gakuto akhirnya terbangun setelah terkena serangan. Dengan cepat dia ingat bagaimana dia berakhir di sana dan sambil berteriak, pemuda itu bertanya pada perawat di mana Yuya berada. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, dia menyimpulkan bahwa di atas segalanya pemuda itu mencoba mencuri pencapaiannya. Oleh karena itu, dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang saat dia rentan dan menunjukkan bahwa meremahkannya akan berakibat fatal. Di medan perang, Arisa bertanya kepada Shirasaki apakah dia yakin tentang hal itu. Sambil mengonfirmasi, dia berkata dia akan memberikan semua instruksi agar mereka tidak mengalami masalah. Noah memilih untuk mempercayai pemuda itu sekali lagi dan bertanya apa yang perlu dia lakukan. Menjelaskan, dia berkata bahwa senjata monster itu adalah cakarnya yang tajam dan kekuatan pertahanannya adalah cangkang esnya. Karena makhluk itu tidak terlalu cepat, mereka harus menjaga jarak tertentu untuk menetralisir capitnya dan menggunakan api agar serangan dapat menembus cangkangnya dengan lebih mudah. Setelah seluruh penjelasan, Tennoji berkata sudah waktunya. Hoshikawa mendekat dan mulai menyerang dengan pedangnya sementara Arisa menjaga jarak. Pemuda kita memberitahu sang ranker untuk tidak ikut campur karena hal ini akan menyebabkan poin pengalaman dibagi, mengungkapkan bahwa rencananya untuk mengalahkan bos termasuk membuat kedua gadis itu menjadi lebih kuat. Menyadari ketegangan pemuda itu, dia berkata bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan pedang yang membara, si rambut pirang memperingatkan bahwa dia sudah siap. Selanjutnya, gadis berambut merah juga memberikan tanda oke dan dengan demikian keduanya bersiap untuk menyerang bersama menggunakan kemampuan unik mereka. Api meletus di mana-mana dan mengepung kepiting itu menyebabkan semua baju zirahnya mulai meleleh begitu saja. Dengan kemenangan itu, Noah mencapai level 42 sementara Arisa mencapai 31. Dengan bingung, Tennoji bertanya-tanya bagaimana Yuya mampu memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Hoshikawa menerima hadiah berupa gelang harapan yang meningkatkan kekuatan sihir pengguna saat diaktifkan. Mendekat, sang prota berkata bahwa persiapan sekarang telah selesai yang berarti sudah waktunya untuk pergi ke ruang bos. Di perjalanan, kuartet itu menghadapi beberapa makhluk lagi dan mendiskusikan strategi lainnya. Sampai mereka akhirnya mencapai gerbang es besar. Di dalam, Noah mempertanyakan mengapa ruangan itu kosong. Namun, Shirasaki mengatakan bahwa musuh ada di langit-langit. Semua orang melihat Ratu Hidra hantu peringkat B. Tennoji berkata bahwa jika semuanya berjalan sesuai harapan, mereka akan menang dengan mudah. Sambil memegang pedangnya, pemuda kita melihat musuh mendekat dan dengan cepat mengambil posisi. Kemudian dia dan Taiga melakukan langkah pertama. Mendengar namanya disebut, sang ranker berkata dia mengerti apa yang perlu dia lakukan dan setelah mengidentifikasi target, menaktifkan keterampilannya yang disebut Neo Sakinton lalu melemparkan tombaknya ke arah bola merah muda. Yang mengejutkannya, tidak ada yang terjadi dan kita menemukan bahwa salah satu ciri dari makhluk itu adalah batangnya dapat menyerap dampak fisik. Sambil
Sambil maju, Shirasaki berkata, "Tidak apa-apa karena meskipun tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, serangan itu menarik perhatian musuh." Dengan satu serangan, dia memotong beberapa tentakel Hydra tersebut. Masalahnya adalah tentakel itu beregenerasi dengan cepat. Keuntungannya adalah proses tersebut menghabiskan mana. Hanya dengan sekali pandang, Noah dan Arisa mengerti bahwa sekarang giliran mereka untuk menyerang. Sang pendekar pedang menjadi yang pertama dan menggunakan keterampilannya, meluncurkan api ke arah musuh. Sambil tersenyum, sang prota berkata bahwa hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Sekarang mereka hanya perlu menggabungkan bakat semua orang untuk memberikan kerusakan yang cukup. Saat ditanya, Hoshikawa mengatakan bahwa daya tahan gelangnya berada di angka 78. Dengan pola yang telah ditemukan, Yuya berkata sudah waktunya untuk melanjutkan. Maka kuartet itu bergantian menyerang. Sambil berpikir, Taiga berkata dia tidak mengerti bagaimana semuanya berjalan begitu lancar berkat rencana pemuda itu. Sang pendekar pedang melepaskan serangan kilat ungu miliknya hingga hanya menyisakan sebuah kristal di mahkota Hydra. Dengan serangan itu, gelang harapan akhirnya hancur. Sang prota berkata bahwa batas daya tahan telah tercapai dan saat bertanya, mengetahui bahwa Noah dapat melakukan satu serangan lagi sementara Arisa hanya tersisa satu, menyatakan bahwa dukungan item tidak lagi diperlukan. Shirasaki memerintahkan mereka untuk memberikan satu serangan terakhir. Dua itu berkata mereka mengerti dan memposisikan diri berhadap-hadapan dengan musuh. Maka, setelah satu serangan lagi, makhluk itu mulai bertransformasi dan mengambil wujud permaisuri ilusi roh air. Dengan perasaan takjub dan tidak memahami apapun, Tennoji bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi.